Bab 881. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang, Sekte Angin Suci telah dihancurkan. Su Ling tersenyum. Apa? Mendengar ucapan itu, hiu jahat itu terkejut. Tulang dadanya ambruk. Dia terluka parah oleh Su Ling. Dia terkejut. Sekte Angin Suci dihancurkan oleh Su Ling. Kau tahu, pemimpin Sekte Angin Suci adalah anggota kuat dari klan darah. Dia memiliki kekuatan yang kuat. Bagaimana dia bisa dibunuh oleh Su Ling? Tidak mungkin, tidak mungkin. Terkejut dalam hatinya, hiu jahat menatap Su Ling dengan marah dan berteriak, kau berbohong padaku. Dengan kekuatanmu, tidak mungkin membunuh pemimpin Sekte Angin Suci. Yah, Su Ling tersenyum pahit. Tampaknya hiu jahat itu benar-benar keras kepala. Su Ling dengan santai mengeluarkan obat harta karun representatif dari cincin itu, melemparkannya langsung ke depan hiu jahat itu, dan berkata dengan lemah, lihat, aku mengambil obat harta karun ini dari Sekte Angin Suci. Sekarang, apakah kau percaya? Ketika hiu jahat itu melihat obat harta karun itu, seluruh orang itu tercengang, kemarahan di wajahnya tiba-tiba berhenti, dan dia menatap Su Ling dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya. Apakah Su Ling benar-benar orang di wilayah Tianwu yang ditawari hadiah oleh orang suci Tianjian dan orang suci Xinghuo? Kau, hiu jahat itu sangat terkejut hingga tidak dapat berbicara dengan jelas. Namun saat ini, Su Ling mencabut pedang panjangnya, mengarahkan bilah tajam itu ke leher hiu jahat itu, dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kau tahu mengapa aku hanya membiarkanmu hidup? Terkejut, mendengar pertanyaan Su Ling, hiu jahat itu tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Ia segera menggelengkan kepalanya dan berkata dengan heran, mengapa? Sangat sederhana, aku hanya ingin memberitahumu bahwa mereka yang ingin mengejarku benar-benar akan kubunuh. Su Ling tersenyum beberapa kali dan berkata, tentu saja, para penguasa kota Sacheng dan para penguasa kota muda tidak terkecuali. Suatu hari, aku akan membalas dendam mereka. Aku, Su Ling, akan membalas kebencian hari itu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, mata Su Ling tiba-tiba menjadi dingin dan menusuk dengan pedang untuk langsung membunuh hiu jahat itu. Demi Su Ling, dia meninggalkan hiu jahat itu dan akhirnya membunuhnya agar hiu jahat itu tahu bahwa dia benar-benar tipe orang yang melakukan apa yang dia katakan. Manusia adalah pisau, aku adalah ikan. Kalimat ini tidak cocok untukku. Su Ling mencibir. Kemudian, Su Ling menemukan rumah harta karun Sekte Hiu Piton. Dibandingkan dengan rumah harta karun Sekte Angin Suci, rumah harta karun Sekte Hiu Piton agak tandus. Tetapi Su Ling bukan tipe orang yang pilih-pilih dan langsung mengambil semua obat-obatan harta karun di rumah harta karun Sekte Hiu Piton. Mengenai harta karun itu, Su Ling tidak mau repot-repot mengambilnya. Nyalakan api dan bakar seluruh rumah harta karun. Setelah semua ini, Su Ling langsung pergi. Pada saat ini, sebelum fajar, Su Ling memanfaatkan malam dan langsung meninggalkan Sacheng. Rumah besar Sacheng dan Chengsu. Setelah kembali ke kediaman penguasa kota pasir, yang penuh amarah, menegur Sa Wuqing dengan keras. Menurutnya, Sa Wuqing tidak ada bedanya dengan sampah. Kali ini, dibandingkan dengan Su Ling, Sa Wuqing bahkan lebih tidak berharga, yang membuat penguasa Sacheng merasa sangat marah. Selain itu, Sacheng mengambil inisiatif untuk menggunakan Suangu dan bahkan mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi tidak pernah membunuh Su Ling, dan bahkan membiarkan Su Ling lolos dari bawah matanya, yang membuat penguasa Sacheng marah. Pada saat ini, penguasa kota Sa duduk tegak dan bermartabat, duduk di aula rumah penguasa. Saat ini, ada beberapa pria, parubaya kekar yang duduk di aula. Pria parubaya ini semuanya mengenakan baju besi perak. Mereka kuat dan mendominasi. Li Su mengikuti di belakang penguasa kota pasir tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan wajahnya juga berat. Tampaknya saat ini, suasana di aula sangat serius, bahkan sedikit tertekan. Beberapa pria parubaya dengan baju besi perak semuanya menundukkan kepala sedikit dan menunggu Tuan Kota Pasir berbicara. Tuan Kota Pasir terdiam cukup lama. Dia terbatuk dan berkata dengan suara rendah, biarkan Su Ling melarikan diri hidup-hidup. Apakah kamu punya cara untuk menyingkirkannya? Mendengar pertanyaan Tuan Kota Sacheng, beberapa pria parubaya lainnya tercengang. Mereka mungkin tahu asal-usul Su Ling. Su Ling adalah keturunan dari pedang suci Su Li. Pada saat ini, seorang pria parubaya, dengan janggut, alis tebal, dan mata besar,
berkata dengan keras seperti guntur, Su Ling hanyalah tikus dan semut. Jika aku bertemu dengannya, aku akan membunuhnya. Haha, Su Ling, si pencuri, telah ditakuti oleh penguasa kota. Dia tidak memiliki keberanian untuk kembali ke kota pasir. Ya, sayang sekali. Kalau tidak, jika aku bertemu dengannya, aku akan memenggal kepalanya. Pada saat ini, beberapa pria parubaya tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan mendesah dalam hati, seolah-olah sangat disayangkan bahwa mereka tidak bertemu dengan Su Ling. Li Su mengikuti di belakang penguasa kota Sa. Dia tidak dapat menahan diri untuk mencibir dengan jijik dan berkata pada dirinya sendiri, bahkan penguasa kota Sa tidak dapat membunuhnya. Adalah angan-angan bahwa kamu ingin membunuhnya. Hei, Su Ling, si pencuri, masih melarikan diri terlalu cepat. Jika dia masih di kota pasir, dia pasti akan mati. Beberapa pria parubaya mendesah pada saat yang sama. Namun, pada saat ini, di kota pasir, hanya beberapa suara keras yang terdengar. Di luar rumah penguasa kota, api meledak ke langit dan langsung mengangkat bangunan-bangunan di sekitarnya. Hah, penguasa kota pasir tiba-tiba menundukkan pandangannya, tampak berwibawa, bergegas keluar dari aula, melihat ke tempat api itu keluar, dan berkata dengan suara yang dalam, Sekte Angin Suci telah diserang. Beberapa pria parubaya bergegas keluar dengan cepat, saling memandang dengan ekspresi serius, dan berkata dengan dingin, itu Sekte Angin Suci. Kecuali penguasa kota datang sendiri, siapa yang berani menyerang Sekte Angin Suci dan membakar seluruh Sekte Angin Suci. Pada saat berikutnya, terdengar ledakan keras lainnya. Tidak jauh dari kediaman penguasa kota, api kembali membumbung ke langit. Penguasa kota pasir tampak sangat berubah dan terkejut. Dia melihat api itu. Dia terkejut dalam hatinya dan berkata dengan heran, geng Hiu Piton juga telah diserang. Saat berikutnya, ada firasat buruk di hati penguasa Sacheng. Bukankah seharusnya dia melakukannya? Sekte Angin Suci dan Sekte Hiu Piton mengejarnya sebelumnya. Wajah penguasa kota pasir itu berat dan suaranya membeku. Pria parubaya itu juga terkejut. Dua kekuatan besar di Sacheng dibakar pada hari yang sama. Siapa yang begitu merajalela? Hehe, tidak peduli siapa yang melakukannya, itu tidak mungkin Su Ling. Bagaimanapun, Su Ling ditakuti oleh penguasa kota dan telah meninggalkan kota pasir. Seorang pria parubaya berkata, pada saat ini, penguasa Sacheng sangat marah. Dia menatap pria parubaya itu dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, sekelompok sampah. Su Ling masih di Sacheng dan belum pergi. Dia menyerang Sekte Angin Suci dan Sekte Hiu Piton. Petik 2. Apa? Mendengar ucapan itu, beberapa orang terkejut dan tampak terkejut. Penguasa Sacheng berkata, sebelumnya, Sekte Angin Suci dan Sekte Hiu Piton mengejar Su Ling. Su Ling jelas tidak meninggalkan Sacheng, tetapi melewatiku dan langsung kembali ke Sacheng. Tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Sekte Angin Suci dan Sekte Hiu Piton telah diserang, dan dia tidak dapat menyingkirkannya. Sekelompok sampah, jangan terburu-buru mengejar. Sang penguasa Sacheng membentak, matanya tampak suram dalam semalam. Kedua geng itu dibakar menjadi abu, dan seluruh Sacheng menjadi panik. Pemilik Sacheng sangat marah. Sekte Angin Suci dan Sekte Hiu Piton memiliki nilai keberadaan mereka, jika tidak, dia akan menghancurkan kedua geng itu. Namun sekarang, tanpa izinnya, Su Ling menyelinap ke kedua geng itu dan menghancurkan mereka. Kemarahan di hati penguasa kota pasir dapat dibayangkan. Pada malam itu, penguasa Sacheng mengirim semua prajurit di kediaman penguasa. Bahkan jika dia menjungkir balikan seluruh Sacheng, dia harus membunuh Su Ling. Karena Su Ling benar-benar menyentuh batasnya. Setelah meninggalkan Sacheng, Su Ling pergi ke lokasi Liu sesuai dengan perjanjian sebelumnya dengan Leng Binghan. Sacheng adalah kota persimpangan Dongyu dan Liu. Oleh karena itu, selama kita menjauh dari Sacheng, kita akan memasuki Liu cepat atau lambat. Selain itu, gerbang neraka ada di Liu, yang merupakan tujuan Su Ling berikutnya. Su Ling bukanlah orang bodoh. Baginya sekarang, sangat penting untuk segera meningkatkan kekuatan wilayahnya. Bagaimanapun, dunia akan datang, dan kesempatan besar akan datang. Pada saat itu, jika Su Ling tidak memiliki kekuatan untuk menandinginya, hampir mustahil untuk bersaing memperebutkan kesempatan besar dan memengaruhi pemuda tertinggi. Neraka dan dunia seni bela diri yang ada, sama sekali berbeda. Su Ling tahu bahwa jika dia ingin meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin dan mengalami di neraka,
itu tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik. Dugu Yuyang dan Leng Binghan seharusnya pergi ke Liu dan gerbang neraka. Menurut waktu sebelumnya, gerbang neraka seharusnya dibuka. Memanfaatkan malam, Su Ling berlari kencang melewati hutan yang tak terbatas. Saat fajar, Su Ling telah tiba di suatu tempat ratusan kilometer jauhnya dari Sacheng. Di sini ada ngarai tebing yang rusak, yang sangat curam. Setelah kereta memasuki ngarai dinding yang rusak, suasana di sekitarnya tiba-tiba menjadi sunyi dan tertekan. Melihat deretan batu curam dan duri serta tanaman merambat di dinding yang rusak, Wang Dasan mengerutkan kening dengan erat. Dia mengemudikan kereta, napasnya menjadi berat, dan dia tidak berani mengendurkan kewaspadaannya dengan mudah. Nona, setelah melewati lembah tembok yang rusak, kita akan memasuki wilayah Lidu. Wang Dasan berasal dari Lidu. Tepatnya, dia adalah pelayan putri penguasa kota Lidu. Dia tinggi dan besar, tingginya lebih dari 2 meter. Di belakang tubuhnya, ada pedang besar. Pedang besar itu diukir dengan garis-garis padat, yang jelas merupakan harta karun yang kuat. Lin Waner duduk dengan tenang di kereta. Setelah memasuki lembah tembok yang rusak, suasana tertekan di sekitarnya membangunkannya dari duduk yang tenang. Dia membuka tirai kereta dan melihat pemandangan di luar jendela. Dinding batu yang curam membuatnya sedikit mengernyit. Dengan persepsi yang kuat, dia menyadari tempat-tempat aneh di sekitarnya dalam sekejap. Setelah mendengar kata-kata Wang Dasan, Lin Waner tersenyum dan berkata, "Paman Wang, bukankah gerbang neraka seharusnya sudah dibuka beberapa hari yang lalu? Mengapa ayah mengizinkanku kembali ke Lidu dari Akademi Egret saat ini?" "Nona, Tuan Kota berkata bahwa jika Anda tidak kembali ke Lidu, gerbang neraka tidak akan terbuka." Wang Dasan memegang kendali kuda di tangannya, tampak serius dan berkata dengan serius, "Jadi pintu neraka belum dibuka." Mendengar ini, Lin Waner tercengang. Dia tahu bahwa, menurut kesepakatan waktu, pintu neraka seharusnya sudah dibuka beberapa hari yang lalu. Tetapi sekarang, hanya untuk menunggunya, penguasa kota Lidu hanya mengendalikan gerbang neraka dan tidak akan membiarkannya terbuka ke dunia luar. "Paman Wang, apakah ayahmu mengatakan mengapa?" Lin Waner bertanya dengan rasa ingin tahu. "Nona, pintu neraka terbuka kali ini. Maknanya sama sekali berbeda dari masa lalu. Karena kesempatan, benar-benar datang." Wang Dasan segera merendahkan suaranya, menjadi rendah dan serius. "Kesempatan datang." Lin Waner mengerutkan kening, dan beberapa warna aneh melintas di matanya yang indah. Begitu, saat berikutnya, Lin Waner mengangguk, dan wajahnya menjadi serius. Pada saat ini, dia telah dengan jelas menyadari betapa pentingnya pintu neraka dibuka kali ini, yang mungkin terkait dengan masa depan Lidu. Namun, tepat pada saat ini, saya mendengar suara, bang, yang keras. Sebuah senjata berumbai merah keperakan, bang, menembus batu dan memakukannya di depan kereta. Wang Dasan tiba-tiba mengendalikan kudanya dan menatap tombak berumbai merah keperakan yang tidak jauh dari sana. Jika dia tidak mengendalikan kudanya tepat waktu sekarang, saya khawatir tombak itu akan langsung menembus seluruh kereta. "Paman Wang, ada apa?" Lin Waner memperhatikan sesuatu yang aneh di luar kereta dan bertanya. "Nona, tetaplah di dalam kereta." Suara Wang Dasan rendah dan serius. "Bagus." Lin Waner sedikit tercengang, tetapi dia tahu bahwa Wang Dasan adalah orang kuat sejati di Lidu. Wilayah kekuasaannya setinggi 9 puncak surga. Dia percaya bahwa Wang Dasan dapat menyelesaikan masalah ini. Wang Dasan menghentikan kereta di ngarai tembok yang rusak dan menghentikannya di belakang kemudi dengan sebuah batu besar. Nona mudanya, Lin Waner, tidak ahli dalam seni bela diri. Oleh karena itu, pertempuran berikutnya tidak boleh memengaruhi Lin Waner, jika tidak, itu akan dengan mudah melukai nyawa Lin Waner. Setelah memikirkan hal ini, Wang Dasan melompat dengan keras dan melompat langsung dari kereta. Dia menatap senapan rumbai merah keperakan yang tidak jauh dari sana dan berkata dengan suara yang kental, "Karena kamu di sini, mengapa kamu berpura-pura misterius? Datang saja." Wang Dasan, penguasa surga, memiliki 9 puncak. Dia pandai menggunakan pedang raksasa dan mengolah orang bijak dan orang bijak. Tawa dingin yang suram tiba-tiba terdengar. Kemudian, sosok seperti hantu muncul di depan Wang Dasan. Wang Dasan mengerutkan kening dan menatap dingin ke sosok seperti hantu itu. Dengan suara dingin, "Raja Senapan Lusang, jika kamu berani muncul di sini, itu berarti kamu tahu siapa yang duduk di kereta ini." "Ya, Lin Waner, putri penguasa kota Lidu,
adalah tokoh kunci untuk membuka pintu neraka kali ini. Sosok itu adalah Raja Senapan, Lu Weiwei. Dia mengenakan jubah hitam ramping. Matanya dicat hitam, dengan mata dingin, garang, dan dingin. Dia menatap Wang Dasan, lalu berjalan perlahan ke depan senapan panjang rumbai merah keperakan. Kemudian dia tiba-tiba mengulurkan tangannya, memegang tombak panjang itu erat-erat, menunjuk Wang Dasan, dan berkata, "Aku datang ke sini hanya untuk satu tujuan, untuk mengambil Lin Waner." Setelah mengatakan ini, saat berikutnya, Lu Sang mengambil tombak panjangnya sedikit dan menusukkannya ke depannya. Kemudian dia melihat dengan jelas bahwa retakan yang jelas tiba-tiba terbuka di ruang di depan Lu Sang, yang tampaknya menembus ruang. Pemandangan itu sangat menakutkan. Wang Dasan mengerutkan kening dan berkata dengan heran, "Pistol menembus ruang. Sangat kuat." Di wilayah Liu, Lu Sang, Raja Tombak, cukup terkenal, tetapi dia dikalahkan oleh penguasa kota Lidu. Kali ini, Lu Sang muncul di sini untuk menculik Lin Waner, tidak diragukan lagi untuk mengancam penguasa kota Lidu dengan Lin Waner. Memikirkan hal ini, Wang Dasan segera berteriak dan berkata dengan suara keras, "Ayo berperang." Pada saat berikutnya, Wang Dasan tiba-tiba mengeluarkan pedang raksasa setelah kelahirannya. Seluruh tubuh pedang raksasa itu berwarna hitam dan biru, seperti gunung batu. Otot lengannya membumbung tinggi, dan dia langsung menghancurkan pedang raksasa biru besi itu dari tangannya. Dengan suara keras, pedang besar milik Wang Dasan dan tombak milik Lu Sang bertabrakan dengan keras di saat berikutnya. Tabrakan antara pedang raksasa dan tombak panjang itu menghasilkan percikan api yang menyilaukan dalam sekejap. Hanya dengan mendengarkan suara, zila, ruang di tempat tabrakan itu terbuka. Anda tahu, Wang Dasan dan Raja Senjata Lu Sang semuanya adalah ahli seni bela diri dari 9 puncak surga. Kekuatan mereka sangat kuat. Saat ini, tabrakan itu cukup untuk menghancurkan gunung dan bebatuan. Energi mereka yang kuat menyebar dengan liar dalam bentuk riak-riak di air. "Keluar dari sini!" Lu Sang berteriak dengan liar. Tombak rumbai merah keperakan menghantam badan pedang dari pedang raksasa itu. Garis-garis pada pedang raksasa itu mengalir deras, dan energi yang semakin kuat dilepaskan. Namun, di bawah ujung tombak itu, energi itu langsung hancur dan hancur. Bersama dengan Wang Dasan, di bawah pemboman energi ini, dia juga terhempas mundur beberapa meter. Lengannya yang memegang pedang raksasa itu mati rasa. Sentuhan darah memudar dari mulutnya. Wajahnya menjadi pucat dan tampak sangat jelek. Wang Dasan terguncang mundur puluhan meter, dan punggungnya membentur batu dinding yang pecah. Dia nyaris tidak berhenti. Pedang besarnya menusuk ke tanah batu. Sepasang mata yang dalam menyeka beberapa warna yang ganas, menatap Lu Sang dengan marah dan berteriak, "Lu Sang, kamu seharusnya tahu apa yang kamu lakukan. Jika kamu bersikeras seperti ini, Tuan Kota tidak akan pernah membiarkanmu pergi." "Jie, Lu Sang tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan dingin, "Ini konyol. Apakah kamu pikir aku datang ke sini untuk membawa Lin Waner karena aku membenci pria itu?" Hah, mendengar ucapan itu, Wang Dasan tercengang dan mengerutkan kening. Dia keliru mengira Lu Sang datang ke sini untuk menyergap dan menyerang karena Lu Sang telah dikalahkan oleh pemimpin Lidu. Kali ini, dia ingin membalas dendam. Namun, dia tidak menyangka Lu Sang tidak datang ke sini untuk membalas dendam. Itu jelas disengaja. Dengan kata lain, di belakang Lu Sang, pasti ada orang lain yang menatap Lin Waner, atau gerbang neraka kali ini. Siapapun yang tahu sesuatu tentang Misin pasti bisa menebak bahwa keterlambatan pembukaan pintu neraka kali ini adalah karena sebuah kesempatan besar. Orang di belakang Lu Sang tidak diragukan lagi datang untuk kesempatan besar yang akan datang ini. Setelah memikirkan hal ini, mata Wang Dasan tiba-tiba tenggelam, dan dia lebih bertekad untuk tidak membiarkan Lu Sang membawa Lin Waner pergi. Dia sangat jelas dalam hatinya bahwa Lin Waner adalah kesayangan Tuan Kota dan orang yang paling dicintai Tuan Kota. Jika Lu Sangzhen membawa Lin Waner pergi dan memaksa Tuan Kota akan dikendalikan oleh orang lain saat itu. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat Wang Dasan. "Jika kau ingin merampok Nona, lewati saja tubuhku," teriak Wang Dasan dengan keras. Alisnya yang tebal dan matanya yang besar tiba-tiba berkerut. Wajahnya sangat ganas. Dia menatap Lu Sang dengan ganas dan berteriak, "Datanglah ke medan perang." Pada saat berikutnya, Wang Dasan tiba-tiba mengeluarkan pedang besar yang menusuk tanah berbatu. Pedang besar itu beratnya lebih dari 1000 kilogram.
Dia melambaikan tangannya terus-menerus, dan pedang besar di tangannya menebas dengan keras ke arah Lusang. Dharma Sage dan pedang raksasa menghancurkan gunung dan sungai. Keluarga Wang leluhur Wang Dasan pernah memiliki orang bijak dan kuat, dan metode harta karun bijak yang dia praktikkan diwarisi dari orang bijak dan kuat dari leluhurnya. Untuk mempraktikkan metode Sage ini, Wang Dasan tetap terjaga selama beberapa bulan. Hanya dengan mengandalkan obat harta karun untuk melanjutkan hidupnya, terus-menerus berlatih dan berlatih berulang kali, dia dapat menguasai metode Sage ini. Namun, kekuatan metode Sage ini tidak terbatas. Dengan kekuatan Wang Dasan saat ini, itu hanya dapat memainkan 70%. Namun, Wang Dasan yakin bahwa dengan mengandalkan metode harta karun orang bijak, bahkan jika dia hanya dapat memainkan kekuatan 70%, itu sudah cukup untuk membunuh Raja Senjata Lusang di depannya. Bagaimanapun, Lusang adalah seniman bela diri biasa. Meskipun dia memiliki kekuatan yang kuat dan alam yang tak terduga, dia masih seorang seniman bela diri biasa dan tidak berlatih metode harta karun orang bijak. Pada titik ini, Wang Dasan beberapa kali lebih kuat dari Lusang. Oleh karena itu, Wang Dasan yakin bahwa di bawah pukulan ini, bahkan jika dia tidak dapat membunuh Lusang, itu sudah cukup untuk memukul mundur Lusang. Ketika metode harta karun orang bijak itu diterapkan, semua ki misterius di lautan udara Wang Dasan meledak dengan liar ke arah pedang besar di tangannya. Segera setelah itu, jelas bahwa garis-garis pada pedang raksasa di tangan Wang Dasan meledak dengan cemerlang, yang terlalu menyilaukan. Kecemerlangan yang kaya dan kental itu mengandung ketajaman yang kuat. Wang Dasan tiba-tiba mengangkat pedang besarnya dan menebasnya langsung ke arah Raja Senjata Lusang. Cahaya yang menyilaukan itu, dalam sekejap, menembus langit, langsung merobek ruang ini, dan kekuatan yang mengerikan mengalir deras. Menghadapi pukulan yang begitu kuat, Raja Senjata Lu tidak terburu-buru. Dia bahkan menyeka beberapa senyum mengejek di wajahnya dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu bukan satu-satunya yang memiliki harta karun orang bijak. Pada saat berikutnya, Lusang, Raja Senjata, tiba-tiba mengambil senjata panjangnya dan berteriak, hukum orang bijak dan iblis menghancurkan senjata kosong. Dalam sekejap, tombak panjang di tangan Lusang mengumpulkan energi yang mengerikan, yang jauh lebih kuat daripada pedang raksasa yang dipotong oleh Wang Dasan. Lepaskan, Lusang berkata dengan dingin, menusuk tombak panjangnya. Di bawah tembakan ini, dengan energi yang tak ada habisnya, dia langsung menembus energi yang dibangkitkan oleh pedang besar Wang Dasan, langsung merobek segalanya dan menghantam dada Wang Dasan dengan keras. Untungnya, pada saat kritis itu, Wang Dasan langsung menahan pedang besar itu ke dadanya. Tombak itu mengenai tubuh pedang raksasa itu tanpa pandang bulu. Kemudian, dengarkan saja suara, "Pak," yang tajam, dan kemudian Anda dapat dengan jelas melihat bahwa pedang besar di dada Wang Dasan hancur, dan ada retakan yang menakutkan. Tombak itu menembus pedang besar itu dan mengenai dada Wang Dasan. Namun untungnya, dengan pedang besar itu untuk menahan sebagian besar kekuatan tombak, hanya sedikit yang tersisa ketika mengenai Wang Dasan. Namun, meskipun begitu, di bawah pukulan ini, seluruh populasi Wang Dasan menyemburkan darah, tubuhnya jatuh ratusan meter ke belakang, dan menghantam batu pecah di kejauhan, yang runtuh dan retak. Wajah Wang Dasan menjadi pucat dan tidak berdarah. Dia tidak tahu berapa banyak tulang dan otot yang patah. Dia tidak bisa berdiri sama sekali. Mati, melihat Wang Dasan yang tidak bisa berdiri, Lusang, Raja Senjata, tiba-tiba menundukkan matanya dan menusuk kepala Wang Dasan dengan senjata panjangnya. Pukulan ini cukup untuk membunuh Wang Dasan. Su Ling telah tertidur dalam kegelapan untuk menekan momentumnya dan berusaha untuk tidak mengungkap jejak. Dia terkejut menyaksikan pertempuran dua prajurit puncak 9 tertinggi. Sayangnya, pria dengan pedang besar itu jelas bukan musuh pria dengan senjata panjang. Terutama pada saat ini, pria dengan senjata panjang itu akan membunuh pria dengan pedang besar, namun Su Ling memperlihatkan sikap acuh tak acuh yang amat sangat, sama sekali tidak peduli, hanya menonton dengan dingin. Hehe, bukankah wanita di kereta itu siap bertarung? Dia jelas memiliki kekuatan untuk menghancurkan pria itu, tetapi dia tidak bertarung sekarang. Aku akan melihat kapan dia bisa menahannya. Su Ling tertidur di bawah batu besar. Setelah memasuki ngarai tembok yang rusak, dia memperhatikan pertempuran di sini. Setelah mendengar percakapan Wang Dasan dan yang lainnya, dia lebih takut untuk mengungkap jejaknya karena takut menimbulkan masalah. Ujung tombak yang tajam, terbungkus dalam energi yang sombong,
menusuk kepala Wang Dasan secara langsung. Wang Dasan langsung putus asa, tetapi saat ini, dia masih membaca Lin Waner dan berteriak, "Nona, pergilah. Jie, tidak seorang pun dari kalian ingin pergi hari ini." Lu Sang, Raja Tombak, berkata dengan suara yang kejam, "Setelah membunuhmu, Lin Waner belum menangkapmu." Saat berikutnya, tombak tajam Lu Sang, Raja Tombak, menusuk kepala Wang Dasan. Itu akan menusuk kepala Wang Dasan hanya 1 milimeter jauhnya. Lu Sang mengerutkan kening dan tampak sangat serius. Otot-ototnya membumbung tinggi di lengannya dan mencoba menusukkan tombak tajam itu ke kepala Wang Dasan. Namun, betapapun lemahnya dia tidak dapat menusuk kepala Wang Dasan. Lelucon seperti itu, sudah waktunya untuk berakhir. Sebuah suara lembut, dengan nada yang tak terbantahkan, tiba-tiba terdengar dari kereta. Kemudian dia melihat Lin Waner turun dari kereta. Postur Lin Waner adalah kian-kian, penampilannya cantik, dan kerutan serta senyumnya penuh pesona. Mata dan fengnya menakjubkan, dan kulitnya yang dapat hancur dengan tiupan seputih salju. Saat itu, Lin Waner melangkah turun dari kereta. Ada garis-garis tebal di sekujur tubuhnya. Selalu ada senyum tipis di wajahnya. Senyum itu menghina, meremehkan, dan acuh tak acuh. Dia menatap Raja Lu Sang yang bersenjata dan berkata dengan lemah, "Aku tidak peduli dendam apa yang kamu miliki dengan ayahku, tetapi jika kamu tidak ingin mati, sebaiknya kamu pergi dari sini sesegera mungkin." Mendengar perkataan Lin Waner, Raja Senjata Lu Sang tercengang. Sebagai orang kuat dengan 9 puncak, persepsi Raja Senjata Lu Sang relatif kuat. Namun sejak awal, dia tidak menyadari adanya fluktuasi kekuatan di tubuh Lin Waner. Ya, Lu Sang, sang Raja Senjata, tidak menyadari kekuatan Lin Waner. Oleh karena itu, Lu Sang menyimpulkan bahwa Lin Waner adalah orang biasa. Paling-paling, dia memiliki sedikit ki misterius di tubuhnya, tetapi dia jelas tidak kuat. Namun saat ini, wanita seperti itu, yang tidak kuat, benar-benar berdiri di depannya dan berkata, jika dia tidak pergi lagi, dia akan mati. Lucu sekali. Raja Senjata Lu Sang mengambil kembali tombak panjang rumbai merah keperakan itu, mengarahkan ujung tombak yang tajam ke arah Lin Waner, dan bertanya dengan acuh tak acuh, "Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Jangan arahkan senjatamu padaku, atau kamu tidak akan menyesalinya." Lin Waner berkata dengan lemah, tanpa sedikit pun ketegangan. "Menyesal." Raja Senjata Lu Sang tercengang. Seketika, tatapan matanya berubah sedih dan galak. Tiba-tiba dia menusuk Lin Waner dengan senjata panjang di tangannya dan berteriak, "Wanita sialan, aku ingin melihat bagaimana kau membuatku." Menyesal. Boom! Sebuah ledakan terdengar. Tombak rumbai merah keperakan menusuk Lin Waner di depannya. Namun, hampir pada saat yang sama, tangan kanan Lin Waner tiba-tiba terangkat dan ujung jarinya meluncur lembut di udara. Kemudian terlihat jelas bahwa garis-garis terlepas dari ujung jari Lin Waner dan berkumpul di depan Lin Waner dengan liar. Bobo, setiap garis berada di posisinya sendiri dan berubah menjadi susunan kedap udara. Lin Waner berkata dengan acuh tak acuh, "Susunan pembunuh 7 bintang hancur." Pada saat berikutnya, garis-garis yang tak terhitung jumlahnya membentuk susunan yang secara langsung menjebak Raja Senjata Lu Sang. Su Ling tetap berada di kejauhan dan menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri. Dia terkejut dan heran. Wanita ini sebenarnya adalah ahli pola susunan tingkat 7. Raja Senjata Lu Sang pasti akan mati. Sebagai seorang ahli pola formasi, Su Ling tahu bahwa begitu seorang ahli pola formasi mencapai lebih dari 5 tingkat, kekuatannya yang sebenarnya tidak dapat lagi diukur dengan kekuatan seni bela dirinya. Bagaimanapun, kekuatan seni bela diri dari seorang ahli pola formasi adalah rata-rata, tetapi metode seorang ahli pola formasi tidak berani meremehkannya. Karena metode sebenarnya dari seorang ahli pola formasi adalah menguraikan pola formasi dan membangun formasi. Setelah formasi berhasil dipadatkan, mereka dapat mengarah pada energi alami langit dan bumi. Pada saat itu, dengan mengandalkan energi alami langit dan bumi, seorang ahli pola formasi sepenuhnya cukup untuk membunuh ahli seni bela diri tingkat atas manapun. Su Ling telah tertidur di bawah batu. Dia menekan kekuatannya sendiri untuk menghindari mengekspos jejak. Di ngarai tembok yang rusak, Lin Waner tampak dingin dan sombong. Ada garis-garis formasi yang keluar dari ujung jarinya. Pola formasi yang tak terhitung jumlahnya membentuk sebuah formasi.
Formasi pembunuh bintang 7 adalah formasi kuat yang secara langsung menjebak Raja Senjata Lusang. Tombak rumbai merah keperakan di tangan Raja Senjata Lusang terus bergetar, dan semakin banyak energi yang kuat dan mendominasi terkondensasi pada tombak rumbai merah. Hanya satu susunan seperti menjebakku. Konyol, wanita yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati, mati untukku. Mata Raja Senjata Lusang sangat dingin. Sebelumnya, dia telah menerima cukup banyak berita. Putri pemimpin kota Lidu adalah Lin Waner. Kekuatan seni bela diri sangat rentan. Ya, ini adalah informasi yang didapat Lusang. Oleh karena itu, Lusang Cai, Raja Senjata, berani menyimpulkan bahwa Lin Waner tidak takut. Tembakan ini cukup untuk menghancurkan susunan, bahkan menembus tenggorokan Lin Waner dan membunuh Lin Waner di tempat. Setelah memikirkan ini, senyum di wajah Raja Senjata Lusang lebih makmur. Beberapa warna menghina melintas di antara alisnya. Senjata panjang di tangannya tiba-tiba meledak dan menusuk langsung. Itu diisi dengan susunan bintang terang di depannya dan menusuk dengan keras. Dengan suara, "Pa," yang keras, ujung senjata Raja Senjata Lusang sangat akurat dan tidak memihak, dan langsung mengenai susunan pembunuh bintang 7 di depannya. Kemudian, susunan pembunuh bintang 7 itu hancur dalam sekejap. Cahaya glasir berwarna yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah. Lusang, sang Raja Senjata, sedikit terangkat di sudut mulutnya. Senyum di wajahnya menjadi semakin cemerlang. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Haha, wanita yang rentan itu benar-benar tidak tahu kebesaran langit dan bumi." Saat berikutnya, Lusang, sang Raja Senjata, meledakkan tombak rumbai merah di tangannya, menusuk langit dengan ngeri, dan menikam Lin Waner dengan ganas. Raja Senjata Lusang bertekad untuk membunuh Lin Waner. Bahkan jika dia tidak membunuh Lin Waner, dia harus menghancurkan Lin Waner dan mematahkan anggota tubuhnya untuk menghindari kecelakaan. "Kau bunuh diri." Menghadapi tombak yang ditembakkan Raja Senjata Lusang, Lin Waner sangat tenang. Dia tidak terburu-buru, bahkan tanpa sedikit pun rasa tegang dan takut. Lin Waner memutar tangannya dan mencetak beberapa telapak tangan secara berurutan. Beberapa kali, susunan pembunuh 7 bintang yang terperangkap di depan Raja Senjata Lusang baru saja ditembus, tetapi saat ini, tampaknya menyadari kemarahan Lin Waner, dan mulai berkumpul lagi, pulih seperti sebelumnya, dan menjadi susunan yang bersinar lagi, menjebak Raja Senjata Lusang di dalamnya. Raja Senjata Lusang tampak ketakutan, tetapi tombaknya mengembun di tangannya dan harus dikirim. Dia hanya mendengar minuman keras di mulutnya, dan senjata panjang itu tiba-tiba menusuk susunan itu. Bunuh. Hampir pada saat tombak itu mengenai, Lin Waner menyeka beberapa senyum dingin di wajah cantiknya dan berkata dengan samar. Saat berikutnya, di dalam susunan pembunuh 7 bintang, pola susunan yang tak terhitung jumlahnya mulai jatuh dari susunan, dan kemudian. Dengarkan saja suara, Pola susunan yang jatuh, seperti pita, tajam dan ditembakkan langsung ke Raja Senjata Lusang yang terperangkap. Lusang, sang Raja Senjata, terkejut dengan ekspresi menakutkan di wajahnya. Saat berikutnya, tombak rumbai merah di tangannya baru saja ditusuk dengan brutal, tetapi menembus anak panah cahaya padat di tubuhnya. Darah merah mengalir keluar dari tulang dan ototnya. Wajahnya langsung pucat, matanya penuh dengan keterkejutan. Dia menatap Lin Waner dengan tidak percaya. Kamu, bagaimana ini mungkin? Lusang, sang Raja Senjata, menatap Lin Waner dan terkejut. Hehe, apakah kamu pikir kamu adalah 9 puncak surga tertinggi, bahkan jika kamu tidak terkalahkan? Katak di dasar sumur, kamu tidak tahu apa-apa tentang kekuatan. Lin Waner tampak sombong, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menyeka beberapa helai penghinaan di wajahnya. Pada saat berikutnya, Lin Waner tiba-tiba menggoyangkan tangan kanannya, dan susunan pembunuh bintang 7 langsung tertutup. Lusang, Raja Senjata yang terperangkap, terbelah seketika, dan seluruh orang itu terbelah dan terbunuh di tempat. Melihat Lusang, Raja Senjata yang tubuhnya terpotong dan hancur, Lin Waner sedikit mengernyit, dan beberapa helai penghinaan melintas di matanya yang indah. Kemudian, Lin Waner mengeluarkan sapu tangan harum dari borgolnya, menyekanya di tangannya, dan kemudian melemparkannya ke tanah. Dia menatap Wang Dasan, tersenyum di wajahnya yang berwibawa dan berkata, "Paman Wang, apakah kamu baik-baik saja?" Mata Wang Dasan membelalak dan wajahnya terkejut,
ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan tindakan Lin Waner setelah bertahun-tahun. Terlebih lagi, begitu dia bergerak, dia langsung membunuh seorang seniman bela diri dengan 9 puncak surga tertinggi. Ini luar biasa. Wang Dasan menelan ludahnya tanpa sadar, dan wajahnya terkejut dengan beberapa helai kengerian. Ternyata Lin Waner, yang selama ini dianggapnya tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam, adalah pria yang sangat kuat. Caranya bisa disebut tak terkalahkan. Seorang seniman bela diri dengan surga tertinggi dan 9 puncak dibunuh olehnya dalam sekejap. Betapa sombongnya cara-cara ini. Jika dia tidak menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri, Wang Dasan tidak akan percaya bahwa wanita muda dan cantik di depannya adalah nona mudanya sendiri. Nona, Anda, apa yang terjadi? Wang Dasan menatap Lin Waner dengan kaget dan bertanya. Paman Wang, hanya ayah saya yang tahu banyak rahasia. Jika ayah saya tidak memberitahu Anda, saya. Pada titik ini, Lin Waner tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan berhenti berbicara. Wang Dasan tiba-tiba menyadari, dengan cepat mengangguk dan buru-buru berkata, Nona, saya mengerti. Segera, Wang Dasan pergi ke kereta. Pertarungan sebelumnya dengan Raja Senjata Lusang berdampak besar pada tubuhnya, dan luka fisiknya sedikit serius. Namun untungnya, sebelum berangkat menemui Lin Waner di Akademi Bailu, Wang Dasan mengeluarkan banyak obat-obatan berharga dari rumah utama ibu kota Li dan menaruhnya di kereta. Pada saat ini, Wang Dasan memasuki kereta, mengeluarkan obat-obatan berharga dan mengisinya ke dalam impor. Ketika obat-obatan berharga itu masuk ke mulutnya, Wang Dasan dengan cepat pulih. Sesaat kemudian, Lin Waner juga masuk ke kereta dan bertanya dengan khawatir, Paman Wang, bagaimana perasaanmu sekarang? Sudah jauh lebih baik, terima kasih atas perhatianmu. Wang Dasan berkata bahwa bahkan sekarang, Wang Dasan masih memiliki jantung berdebar-debar. Wang Dasan merasa sedikit berdebar-debar saat memikirkan bahwa Lin Waner baru saja menembak untuk membunuh Raja Senjata Lusang dalam sekejap. Kau tahu, itu adalah Raja Senjata Lusang. Meskipun dikatakan bahwa Raja Senjata Lu bukanlah musuh penguasa kota, hanya sedikit prajurit yang dapat mengalahkan Raja Senjata Lusang di seluruh wilayah Lidu. Namun, baru saja Lin Waner membunuh Raja Senjata Lusang begitu dia menembak, menunjukkan bahwa kekuatan tempurnya bahkan lebih kuat daripada penguasa kota Lidu. Memikirkan hal ini, Wang Dasan segera menarik napas dan menatap Lin Waner dengan ekspresi kagum. Paman Wang, ayo pergi. Ayahku masih menunggu kita di Lidu. Kita harus segera kembali. Bagaimanapun, hari ketika pintu neraka terbuka sudah dekat dan tidak bisa menunggu. Lin Waner menatap Wang Dasan dan berkata dengan serius. Pada saat ini, Wang Dasan tiba-tiba menyadari bahwa Lin Waner, yang meninggalkan Lidu selama 5 tahun dan pergi ke Akademi Egret untuk berkultivasi, benar-benar jauh lebih kuat daripada 5 tahun yang lalu. Baik pikiran maupun kekuatannya tidak terduga dan mengejutkan. Ya, Nona, Wang Dasan menjawab dengan cepat. Kemudian, Wang Dasan masuk ke dalam kereta dan siap untuk membawa kereta itu pergi. Tetapi saat itu, Lin Waner, yang duduk di kereta, tiba-tiba menundukkan matanya. Suaranya yang lembut menjadi serak dan suram. Dia berteriak dengan dingin, sepertinya kamu telah bersembunyi dalam kegelapan untuk waktu yang lama. Apakah kamu tidak berencana untuk keluar? Su Ling berpikir bahwa penekanan momentum telah mencapai ekstrim, termasuk kekuatan jiwanya sendiri. Dia tertidur di bawah batu besar, tidak bergerak mengamati pertempuran Lin Waner, dan menyaksikan divisi pola susunan 7 tingkat bertarung dengan 9 prajurit puncak surga. Su Ling masih cukup terkejut dan mendapat banyak manfaat. Bagaimanapun, Su Ling juga seorang ahli pola susunan. Meskipun pola susunannya belum mencapai level Lin Waner, Su Ling yakin bahwa dia akan melampaui Lin Waner cepat atau lambat. Oleh karena itu, Su Ling juga sangat peduli tentang bagaimana mengubah pola susunan menjadi efektivitas tempur. Jelas, pertempuran antara Lin Waner dan Raja Senjata Lusang menjadi contoh yang baik bagi Su Ling dan membuat Su Ling belajar banyak. Su Ling awalnya tidak bermaksud untuk muncul, tetapi setelah mendengar kata-kata terakhir Lin Waner, hatinya bergetar, alisnya berkerut, dan wajahnya tampak sangat serius. Apakah kamu sudah ditemukan? Mata Su Ling suram dan berkata dengan acuh tak acuh di dalam hatinya. Tetapi saat berikutnya, sebelum Su Ling bereaksi, sebuah pedang besar seberat ribuan kilogram langsung menghantam batu besar yang dihindari Su Ling. Boom! Hanya suara keras. Batu besar itu langsung pecah. Batu itu adalah
Tempat berlindung suling. Batu itu pecah dan suling langsung terekspos. Pada saat jejak itu terekspos, suling segera merasakan niat membunuh yang mengerikan menyerangnya, dan momentum yang luar biasa memaksanya untuk menghancurkannya. Keluar dari sini, suling segera berteriak, dan ki gelap di tubuhnya langsung meledak. Kekuatan dahsyat dari tiga tertinggi bumi langsung mematahkan momentum yang menghancurkannya di sekitarnya. Namun saat itu, Wang Dasan langsung melompat turun dari kereta, memegang pedang besar di tangannya, dan pedang itu langsung menebas suling. Persepsi suling kuat, hampir tanpa berpikir. Sementara Wang Dasan memotong pedang besar itu, suling berkata dengan suara suram dan acuh tak acuh, tulang gelap pohon surga. Pada saat berikutnya, sebuah pohon besar dengan ketinggian puluhan meter muncul tepat di belakang tubuh suling, dan guanghua biru menutupi kandang suling. Boom! Ledakan itu meledak tepat waktu. Pedang besar yang beratnya ribuan kilogram, terbungkus dalam energi mengerikan dari gelombang kasar, menghantam pohon besar yang diselimuti suling dengan panik. Wow! Pohon surga terhantam kritis dan bergetar terus-menerus, dan daun-daun berguguran dari pohon surga. Suling berdiri di bawah pohon surga dan memiliki perlindungan dari pohon surga. Suling baik-baik saja, meskipun Wang Dasan kuat, dia sedikit lemah dibandingkan dengan pemimpin kota Sacheng dan pemimpin Sekte Angin Suci. Oleh karena itu, di bawah pedang besar Wang Dasan, mustahil untuk menembus pertahanan pohon surga. Lin Waner duduk di kereta. Wang Dasan sangat sombong, tetapi dia tidak bisa menekan suling, yang membuatnya mengerutkan kening. Lin Waner berasal dari Akademi Kuntul. Dia adalah master pola susunan tingkat 7 dengan kekuatan jiwa yang kuat. Mengandalkan persepsinya yang kuat, dia hampir langsung menilai bahwa suling adalah seorang prajurit 3 tingkat. Paman Wang adalah 9 puncak surga tertinggi. Bagaimana mungkin dia tidak bisa menembus pertahanan pria itu? Selain itu, sepertinya Paman Wang akan dikalahkan oleh pria itu. Lin Waner terkejut. Wang Dasan melambaikan tangannya, dan pedang besar di tangannya jatuh dengan liar, tetapi dia tidak bisa menembus pohon surga. Suling berdiri di bawah naungan pohon surga, alisnya bergetar. Dia menatap Wang Dasan dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku tidak ada hubungannya denganmu. Tuan, mengapa repot-repot menggangguku? Pencuri licik, berani bicara liar di sini dan mati." Wang Dasan langsung berteriak. Dia tidak percaya suling baru saja lewat. Lagi pula, tadi, dia bahkan tidak menyadari keberadaan suling. Ini berarti suling sengaja menyembunyikan dirinya tadi. Dalam hal ini, Wang Dasan tentu harus berhati-hati terhadap suling. Pedang besar Wang Dasan jatuh, dan pohon surga terus meledak. Suling mengerutkan kening. Di depan Wang Dasan, jelas bahwa dia akan membunuhnya. Hehe, jika kamu begitu agresif, jangan salahkan aku karena menyakitimu. Kamu yang memintanya. Suling mencibir beberapa kali. Matanya tiba-tiba menjadi dingin dan menatap Wang Dasan dengan dingin. Pada saat berikutnya, suling mengulurkan tangan kanannya dan meraih kekosongan. Kemudian dia dengan jelas melihat bahwa ada kekuatan hegemonik di telapak tangan suling. Kemudian, api hitam melilit telapak tangan suling. Purgatory Kirin, tangan kanan suling memadatkan api hitam. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Wang Dasan, dan berteriak, "Keluar dari sini." Raung, suling menghantam dengan tangan kanannya. Dengan pukulan ini, seekor binatang buas unicorn yang dicat hitam bergegas langsung ke arah Wang Dasan. Wang Dasan tampak ketakutan. Dia sama sekali tidak terduga. Beberapa orang tidak dapat mempercayainya. Dia menghancurkan pedang besar di tangannya. Boom! Sebuah ledakan mengerikan terdengar. Kirin api penyucian yang dihancurkan oleh suling mengenai pedang besar yang dihancurkan oleh Wang Dasan. Kekuatan yang kuat dan mendominasi menghantam dada Wang Dasan. Wang Dasan menyemprotkan darah dari seluruh penduduk, terbang mundur dan jatuh dengan keras di dinding yang rusak di kejauhan. Lin Waner menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri. Dia terkejut dan terkejut. Paman Wang, bagaimana dia bisa dikalahkan oleh seorang prajurit 3 tertinggi? Terkejut, ekspresi Lin Waner berubah drastis. Dia menyeka beberapa warna bermartabat di wajah cantiknya dan berkata dengan dingin, "Burung hantu berani melakukan ini lagi." Ini seperti sekarat. Pada saat berikutnya, Lin Waner menembak langsung dan beraksi. Mengandalkan susunannya yang kuat, dia datang ke suling dalam sekejap. Lin Waner terlihat sangat cantik, tetapi jurusnya sangat kuat dan ganas. Begitu dia bergerak, dia menggunakan jurus petir. Dalam sekejap,
Formasi kuatnya terperangkap di sekitar Suling. Tatapan mata Suling tiba-tiba tenggelam, dan ekspresinya sangat bermartabat. Sebelumnya, Suling telah menyaksikan sendiri jurus Lin Waner. Sungguh kuat, terutama formasinya yang luar biasa. Sungguh mengerikan. Lin Waner adalah ahli formasi tingkat 7 yang sebenarnya. Dia bahkan dapat menggunakan formasi pembunuh misterius dan tak terkalahkan seperti formasi pembunuh bintang 7. Bahkan Raja Lusang yang bersenjata pun dikalahkan di tangannya. Suling tidak berani meremehkan Lin Waner. Oleh karena itu, ketika melihat formasi Lin Waner, Suling hampir tidak memikirkannya dan langsung mengaktifkan formasi pertempuran. Inilah yang ditinggalkan Kaisar Perang sebelum dia meninggal. Anda tahu, Zhan Huang adalah ahli formasi tingkat 9. Dia adalah ahli formasi tingkat atas selama Perang Dewa dan Iblis Kuno. Dengan pola susunan Kaisar Perang, Anda dapat mengaktifkan kekuatan alam dan membunuh orang bijak dan orang kuat lainnya dalam sekejap. Suling menggunakan metode susunan pertempuran yang ditinggalkan oleh Kaisar Perang, tampak sangat bermartabat, tampak muram, dan menatap dingin pada susunan pembunuh yang terperangkap di sekitarnya. Tidak diragukan lagi, Lin Waner ingin membunuhnya secara langsung. Setelah memikirkan hal ini dengan jelas di dalam hatinya, Suling melepaskan kekuatan jiwanya sendiri. Pola susunannya belum dipelajari secara sistematis, jadi dia tidak dapat dibandingkan dengan Lin Waner. Namun, Suling memiliki warisan dari dua master pola susunan, satu adalah master pola susunan tingkat 7, dan yang lainnya adalah Kaisar Perang. Dengan warisan dari dua master pola susunan ini, bahkan jika Suling tidak dapat memadatkan susunan yang kuat, Suling memiliki kemampuan yang kuat untuk menghancurkan susunan. Dengan kata lain, Suling dapat mengandalkan pola susunannya sendiri untuk secara paksa menemukan mata susunan-susunan Lin Waner dalam waktu singkat, dan kemudian menghancurkan susunan tersebut. Susunan pembunuh bintang 7, hancur. Lin Waner berkata dengan acuh tak acuh. Dia lahir di Lidu, tetapi dia berlatih pola formasi di Akademi Egret saat dia masih muda. Sebagai bakat terbaik pola formasi di Akademi Egret, dia sangat populer di kalangan saudara seperguruan dan tetua di Akademi Egret. Karena itu, Lin Waner telah berlatih banyak formasi yang kuat di usia muda. Pada saat yang sama, kekuatan jiwanya telah dinaikkan ke 7 tingkat, dan pola formasi telah mencapai 7 tingkat, menjadikannya master pola formasi tingkat 7. Melihat seluruh level yang lebih rendah, hanya ada beberapa master pola formasi yang dapat dibandingkan dengannya dalam pola formasi. Bagaimanapun, master pola formasi tingkat 7 tidak dapat diremehkan. Lin Waner mengulurkan tangan gioknya dan meraih kekosongan, lalu mengepalkan tinjunya. Segera setelah itu, jelaslah bahwa susunan yang menjebak Suling menutup ke arah tubuh Suling dan ingin membunuh Suling di tempat. Mata Suling tiba-tiba tenggelam. Dia tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Kemudian dia sedikit mengernyit dan menyeka beberapa warna bermartabat di bagian bawah matanya. Susunan pembunuh 7 bintang adalah susunan yang pernah aku pecahkan. Sekarang susunan itu sudah mulai menutup, dan waktu bagiku untuk menghancurkan susunan itu hampir habis. Aku harus segera menemukan mata susunan itu dan menghancurkan susunan itu. Suling tahu bahwa teknik pola susunannya tidak dapat dibandingkan dengan Lin Waner. Bagaimanapun, Lin Waner sudah menjadi ahli pola susunan tingkat 7 di usia muda, tetapi dia memiliki pengetahuan pola susunan yang kuat dan akrab dengan banyak susunan. Dia dapat menghancurkan susunan itu dengan mencari mata susunan itu. Suling mengerutkan kening dan menatap susunan bintang yang tersebar di sekitarnya. Itu sangat mendominasi dan mendekat ke arahnya. Suling mengingat pengetahuan pola susunan tentang susunan pembunuh 7 bintang dalam benaknya. Dia ingat dengan jelas bahwa ahli pola susunan bintang 7 yang dia dapatkan sebagian besar terlibat dalam susunan pembunuh. Mirip dengan susunan pembunuh bintang 7 ini, ahli pola susunan bintang 7 memiliki pencapaian yang tinggi. Oleh karena itu, Suling dengan cepat menemukan warisan susunan pembunuh bintang 7 melalui ingatannya di benaknya, dan garis-garis mulai muncul di benak Suling. Suling sedikit mengernyit dan menatap susunan di depannya. Cahaya bintang yang menyilaukan terus-menerus dilepaskan dari susunan itu. Selama kamu menemukan mata susunan itu, kamu dapat menghancurkan susunan itu. Mata Suling tegas dan acuh tak acuh. Ini bukan kontak pertamanya dengan susunan pembunuh bintang 7. Oleh karena itu, dia yakin bahwa dia dapat menghancurkan susunan pembunuh bintang 7. Mata Lin Waner suram. 3 alam bumi tertinggi milik Suling benar-benar menghancurkan Wang Dasan,
seniman bela diri dari 9 puncak tertinggi, yang membuat Lin Waner tidak hanya terkejut, tetapi juga berdebar-debar. Oleh karena itu, begitu Lin Waner bergerak, dia langsung menggunakan caranya yang kuat untuk membunuh Su Ling dengan susunan pembunuh yang kuat. Susunan pembunuh bintang 7 adalah susunan tingkat 7. Setelah Lin Waner mencapai master pola susunan tingkat 7, dia juga berlatih cukup lama sebelum akhirnya dengan enggan menguasai susunan ini. Sebenarnya, susunan ini tidak berasal dari Akademi Egret, tetapi Lin Waner mendapatkannya secara kebetulan. Dapat dikatakan bahwa setelah memperoleh susunan ini, cara pola susunan Lin Waner telah ditingkatkan beberapa kali, dan posisinya di seluruh Akademi Egret telah meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Lin Waner selalu menganggap susunan ini sebagai susunan pembunuh yang paling kuat. Sebelum membunuh Raja Senjata, Lu Shang telah memastikan betapa kuatnya susunan ini. Sekarang, dengan susunan ini untuk menjebak Su Ling, Lin Waner yakin bahwa dia akan cukup untuk membunuh Su Ling. Melihat ekspresi buruk di wajah Su Ling yang terperangkap dalam susunan, Lin Waner tidak bisa menahan tawa. 3 orang tertinggi berani bersikap sombong di depannya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Mati, Lin Waner berkata dengan dingin. Saat berikutnya, dia berbalik langsung, menatap Wang Dasan yang terkejut dan terbang keluar, dan bertanya, Paman Wang, apakah kamu baik-baik saja? Nona, saya baik-baik saja. Wang Dasan pucat dan tampak sangat jelek. Dia berbisik. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa kultivasi alamnya akan terguncang secara paksa. Sejauh puluhan meter oleh seorang prajurit 3 orang tertinggi, dan terlempar ke lembah tembok yang rusak. Seluruh orang itu memuntahkan darah dari mulutnya, dan tubuhnya yang kuat hampir runtuh. Lin Waner tahu bahwa Wang Dasan terluka parah. Dia sangat jelas dalam hatinya bahwa Wang Dasan baru saja terkejut dan terlempar. Tabrakan tingkat itu memang dapat berdampak serius pada Wang Dasan. Paman Wang, sebaiknya Anda minum obat yang berharga dulu. Anak itu akan mati. Lin Waner tersenyum dan berkata samar bahwa baginya, ada susunan pembunuh bintang 7, dan Su Ling tidak memiliki kemungkinan untuk selamat. Wang Dasan tidak dapat menahan tawa getir. Sebenarnya, dia selalu menganggap Lin Waner sebagai anak yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam. Tetapi sekarang tampaknya kinerja Lin Waner benar-benar mengejutkannya. Karena kekuatan Lin Waner berada di luar imajinasi Wang Dasan. Bahkan senjata Raja Lu Shang dapat terbunuh seketika. Kekuatan nona muda itu sangat mengerikan. Karena dia mengatakan bahwa anak itu akan mati, itu menunjukkan bahwa anak itu tidak dapat melarikan diri hidup-hidup. Wang Dasan tampak sangat serius dan berpikir dalam hatinya. Segera, Wang Dasan kembali ke kereta dan ingin minum obat yang berharga, tetapi pada saat ini, ledakan yang mengerikan terdengar. Jantung Wang Dasan bergetar, wajahnya gembira, dan hatinya terkejut. Dia tiba-tiba melompat turun dari kereta dan menatapnya di kejauhan. Lin Waner juga terkejut dan merasa tidak percaya. Dia mengerutkan kening dan menatap Su Ling yang terperangkap oleh susunan pembunuh bintang 7. Saya melihat bahwa susunan pembunuh bintang 7 itu kendur, dan itu runtuh dan terbelah secara langsung. Bagaimana ini mungkin? Lin Waner menatap Su Ling, terkejut di dalam hatinya, dan berkata dengan heran, susunan 7 produk itu dihancurkan olehnya. Selain keterkejutan di hatinya, Lin Waner tidak berani bergerak dengan mudah. Dia melihat beberapa senyum menghina di wajah Su Ling. Su Ling berkata, Apa kau akan terus bertarung? Bahkan jika kau adalah seorang ahli pola formasi tingkat 7, pola formasimu lebih kuat dariku, jadi kenapa? Formasimu tidak berpengaruh padaku. Ketika dia mengatakan ini, Su Ling menunjukkan rasa percaya diri yang luar biasa, dan matanya penuh dengan penghinaan. Dia sama sekali tidak memperhatikan Lin Waner. Su Ling tahu bahwa formasi pembunuh bintang 7 tadi sudah merupakan formasi terkuat milik Lin Waner. Namun, bahkan formasi sekuat itu pun dihancurkan olehnya. Kau, Lin Waner tampak marah, menatap Su Ling dengan marah dan bertanya, siapa kau? Untuk apa kau di sini? Oh, bisakah kau akhirnya tenang dan berbicara denganku dengan tenang sekarang? Baru saja kau membentakku dan membunuhku. Itu adalah formasi pembunuh bintang 7 yang disambar petir. Kau ingin membunuhku. Apa kau ingin melalui ini? Su Ling mencibir, menatap Lin Waner dengan tatapan muram dan galak, dan berteriak dengan marah, jika kau tidak memberiku penjelasan yang masuk akal untuk masalah ini, kau dan dia tidak akan mau meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Setelah mengatakan itu,
Su Ling menatap Wang Dasan yang tidak jauh darinya dengan marah. Bahkan jika Wang Dasan adalah seorang seniman bela diri dengan 9 puncak, Su Ling tidak takut. Adapun Lin Waner, Su Ling bahkan tidak takut lagi. Dia yakin bahwa dia memiliki warisan Kaisar Perang. Bahkan jika Lin Waner menggunakan arai yang kuat, dia masih bisa menghancurkannya. Sebaliknya, Lin Waner baru saja membunuh Su Ling secara langsung, yang benar-benar membuat marah garis bawah Su Ling. Jika Lin Waner tidak memberi Su Ling penjelasan, Su Ling tidak akan pernah menyerah, dan Lin Waner akan membayar harga yang sesuai. Lin Waner membuat Su Ling benar-benar marah. Bagi Su Ling, sejak awal ketika dia muncul di ngarai tembok yang rusak, dia tidak pernah memiliki niat buruk terhadap Lin Waner. Dia hanya ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana seorang ahli pola susunan tingkat 7 yang kuat dan seorang seniman bela diri dengan 9 puncak surga tertinggi bertarung dengan sekuat tenaga. Namun, begitu Lin Waner menemukannya, dia memukulnya dengan keras, yang membuatnya benar-benar marah. Dapat dikatakan bahwa jika Su Ling bukan ahli pola susunan dan belum diwarisi oleh Kaisar Perang dan ahli pola susunan tingkat 7, dia harus mati. Bagaimanapun, metode Lin Waner adalah susunan pembunuh bintang 7, yang merupakan susunan produk 7 asli dan termasuk dalam susunan pembunuh besar. Begitu dia memasukinya, jika kekuatannya tidak cukup kuat untuk menghancurkan susunan, tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Lu Sang, Raja Senjata, terbunuh dalam susunan ini, yang telah memastikan hal ini. Su Ling tahu bahwa Lin Waner sama sekali bukan orang yang menganggur. Saat ini, mata Su Ling sangat suram dan menatap Lin Waner dengan dingin. Mata tajam itu seakan melihat Lin Waner secara langsung. Kulit kepala Lin Waner mati rasa dan hatinya bergetar saat Su Ling melihatnya. Harus kukatakan bahwa melihat Su Ling menghancurkan susunan pembunuh bintang 7 dengan kekuatannya sendiri, Lin Waner masih sangat terkejut di dalam hatinya. Bagaimanapun, susunan pembunuh bintang 7 adalah susunan terkuat yang pernah dia kembangkan, yang dapat memburu yang terkuat di surga. Tapi sekarang, itu adalah susunan yang sangat menindas. Dalam proses membunuh Su Ling menghancurkannya secara langsung. Ini luar biasa. Apa yang kamu lakukan? Dia ditatap oleh Su Ling, terutama memperhatikan bahwa mata Su Ling benar-benar terlalu suram dan dingin, dan Lin Waner merasa dingin di hatinya. Dia tahu betul bahwa jika pemuda 3 tertinggi di depannya, bahkan susunan pembunuh bintang 7 dan susunan kuat lainnya dapat sepenuhnya hancur. Kemudian, aku khawatir susunan lain yang dia latih tidak dapat berdampak apapun pada pemuda itu. Dengan kata lain, sebagai ahli pola susunan, dia tidak dapat menjebak Su Ling, apalagi membunuh Su Ling. Karena meskipun susunan kohesi Su Ling tidak sebaik dirinya, Su Ling yang tahu terlalu banyak tentang cara pola susunan, sehingga bahkan jika Lin Waner mengumpulkan susunan yang kuat, Su Ling masih dapat menemukan solusi dalam waktu singkat dengan pengetahuan ini. Ini adalah semacam penindasan yang tidak dapat ditembus. Lin Waner hanyalah seorang ahli pola susunan. Kekuatan seni bela dirinya sendiri sangat terbatas dan hampir tidak berarti. Baru saja dia mampu membunuh Raja Senjata Lu Sang dalam sekejap, mengandalkan susunan yang kuat seperti susunan pembunuh bintang 7. Jika susunannya sendiri tidak dapat bertindak sebagai pencegah, Lin Waner sama saja dengan tidak memiliki ancaman apapun. Karena itu, saat diperhatikan oleh mata dingin Su Ling, Lin Waner merasa dingin di hatinya. Dia khawatir Su Ling akan membunuhnya. Bagaimanapun, Su Ling tidak hanya mampu menembus susunan pembunuh bintang 7, tetapi juga memiliki kekuatan seni bela diri 3 tingkat tertinggi. Anda tahu, 3 tingkat tertinggi tanah Su Ling sangat berbeda dari seniman bela diri lainnya. Ini dapat dilihat dengan jelas hanya dari Su Ling yang benar-benar mengalahkan Wang Dasan. Lin Waner tahu kekuatan seni bela diri Su Ling. Ketika dia menembak tadi, dia tidak berani menahannya sama sekali. Dia langsung menggunakan susunan pembunuh Ziqiang untuk membunuh Su Ling. Namun, jelas, penampilan Su Ling terlalu menakjubkan. Itu benar-benar melampaui harapannya dan membuatnya lengah. Wang Dasan tetap berada di kereta dan memperhatikan bahwa momentum Su Ling menjadi semakin mendominasi dan dingin. Wajah pucat Wang Dasan diolesi dengan beberapa makna yang bermartabat. Sialan, orang ini akan membunuh nona muda. Wang Dasan tiba-tiba melompat turun dari kereta, dan seluruh tubuhnya naik dan bergegas ke tubuh Lin Waner. Dia tiba-tiba menarik pedang besar yang ditancapkan di tanah berbatu, memegangnya erat-erat di depan tubuhnya dengan kedua tangan, dan matanya menatap Su Ling yang tidak jauh darinya. Pada saat ini,
Suling sedikit mengernyit dan berjalan menuju Lin Waner. Melihat Wang Dasan tiba-tiba berhenti di depan Lin Waner, Suling tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan sedikit warna tidak senang di wajahnya. Baru saja, orang pertama yang ingin membunuh Suling adalah Wang Dasan. Qiu Suling ini masih ingat dengan jelas. Meskipun kamu bukan musuhku, jika kamu bersikeras bertarung denganku, aku tidak keberatan mengirimmu ke neraka terlebih dahulu. Sedangkan untuknya, kamu harus membayar harga yang sesuai hari ini. Suling datang ke suatu tempat sekitar 5 meter dari Wang Dasan. Dia segera berhenti, tampak berwibawa, tampak sangat serius dan serius, menatap Wang Dasan dan berkata-kata demi kata, "Baiklah, sekarang kamu dapat menentukan pilihanmu. Jika kamu ingin membunuh Nona, melangkahi tubuhku." Wang Dasan memarahi dengan keras. Baginya, dia sangat setia kepada penguasa kota Lidu, dan Lin Waner adalah putri penguasa kota Lidu. Dia tumbuh besar saat masih kecil. Bagaimana mungkin Wang Dasan rela memberikan Lin Waner kepada Suling dan membiarkan Suling mengurusnya? Melihat Wang Dasan dengan wajah penuh rasa hormat, sudut mulut Suling sedikit terangkat dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi jijik. Dia menatap Wang Dasan dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, "Mayat orang lemah tidak layak menjadi batu loncatan bagi yang kuat. Hanya mereka yang dapat bersaing dengan yang kuat yang dapat memiliki kesempatan untuk menjadi batu loncatan bagi yang kuat setelah terbunuh. Dan kamu jelas tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi batu loncatan." Ketika Wang Dasan mendengarkan setiap kata yang diucapkan Suling, hatinya tercekat. Pada akhirnya, dia juga seorang seniman bela diri dengan 9 puncak tertinggi. Namun, selama pertarungan dengan Suling tadi, dia dihancurkan oleh Suling dari segala arah dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dalam hal ini, Wang Dasan harus dibenci. Namun meskipun demikian, dalam menghadapi ejekan dari Suling, Wang Dasan sangat teguh dan berdiri di depan Lin Waner. Wang Dasan tahu betul bahwa Lin Waner hampir tidak berguna dalam seni bela diri dan tidak memiliki efektivitas tempur sama sekali. Jika Suling benar-benar diizinkan untuk melawan Lin Waner pasti akan mati. Ini adalah gambaran yang tidak ingin dilihat Wang Dasan. Bahkan jika dia mati, dia tidak ingin melihat Lin Waner terbunuh. Wang Dasan menarik napas dalam-dalam, menggenggam pedang besar di tangannya dan menatap Suling dengan marah. Saat berikutnya, dia langsung menembak. Berdasarkan prinsip pendahuluan, dia benar-benar tidak bisa memberi Suling kesempatan untuk bersiap. Dia ingin memanfaatkan kesempatan itu, memukul Suling sekuat tenaga, dan bahkan membunuh Suling. Oleh karena itu, begitu Wang Dasan bergerak, dia langsung menerapkan metode harta karun orang bijak. Momentum pedang yang menghancurkan gunung dan membelah batu mengandung gas misterius yang kuat dan langsung mengenai Suling. Mati, Wang Dasan meledak. Pedang besar di tangannya merobek ruang dalam sekejap. Bilah tajam itu menebas Suling. Namun, menghadapi pukulan kuat Wang Dasan, Suling sangat tenang. Dia melihat kejutan tiba-tiba di tangan kanannya. Api hitam menyapu dalam sekejap, dan kirin binatang buas yang mengaum mengembun di lengannya. Selain itu, pohon surga yang besar juga tumbuh dalam beberapa saat, menutupi tubuh Suling. Pada hari itu, pohon itu mekar dengan kecemerlangan biru dan langsung menutupi Suling Long. Hati Wang Dasan bergetar, pemandangan itu tampaknya hampir sama seperti sebelumnya. Begitu Suling memasuki kondisi tempur, dia akan diselimuti lapisan kecemerlangan biru. Pada saat yang sama, sebuah pohon besar akan menutupi bagian belakang tubuh Suling untuk mencegah Suling diserang. Dan, api yang terkondensasi dari telapak tangan Suling dicat hitam. Itu jelas api neraka, itu pasti api yang berbeda. Tentu saja, sebagai tambahan, Suling pasti telah menguasai metode harta karun binatang buas kuno. Kalau tidak, mengapa Suling dapat memadatkan kirin dengan Xuanqi? Anda tahu, hanya dengan mempraktikkan metode harta karun binatang buas Taigu Anda dapat mencapai tingkat ini. Menghadapi Suling, Wang Dasan benar-benar memiliki terlalu banyak pertanyaan dan keterkejutan di dalam hatinya. Dia ingin menangkap Suling dan memaksanya untuk menanyakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Namun, sangat disayangkan bahwa Suling terlalu kuat dan kekuatannya telah melampaui imajinasi Wang Dasan. Suling dapat berada dalam posisi yang tak terkalahkan dengan 3 Earth Supreme dan 9 puncak Heaven Supreme miliknya. Kengeriannya sepenuhnya dapat dibayangkan. Pokoknya, aku tidak boleh membiarkannya hampir mengenai sasaran. Mata Wang Dasan tampak sedih dan galak,
dan pedang besar di tangannya tiba-tiba terputus. Dengan pedang ini, pedang sepanjang 10.000 kaki, bercampur dengan kekuatan pedang yang kuat dan mendominasi serta ki misterius, ditebas dengan keras ke arah suling. Boom! Saat berikutnya, ledakan mengerikan terdengar tepat waktu. Pedang besar di tangan Wang Dasan ditebas dengan keras pada cahaya biru yang menutupi tubuh suling. Setelah beberapa saat, dia melihat celah yang menakutkan dalam cahaya biru itu. Namun, tak lama kemudian, pohon besar di belakang suling mulai berguncang hebat, dan daun-daun mulai berguguran untuk menutupi celah itu. Tidak peduli seberapa kuat pedang raksasa yang dipotong Wang Dasan, ia dapat menembus pertahanan dan perlawanan tulang hitam pohon surga. Pada saat ini, di lengan kanan suling, unikorn yang ganas telah menyatu dengan api hitam dan berubah menjadi unikorn api penyucian yang sebenarnya. Suling menatap Wang Dasan dan melihat bahwa pedang besar Wang Dasan telah terpotong, tetapi tidak dapat menembus pertahanan pohon surga. Suling tidak dapat menahan senyum di wajahnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Purgatory Kirin, bunuh dia untukku." Hati Wang Dasan bergetar. Ia menatap unikorn hitam yang berlari ke arahnya. Ia merasa sedih di dalam hatinya. Ia tahu ia tidak dapat menghindarinya kali ini. "Nona, saya turut berduka cita." Wang Dasan menggelengkan kepalanya dengan keras dan merasa sangat tidak berdaya. Ia tiba-tiba mengeluarkan minuman, melepaskan semua kekuatannya dan bergegas menuju unikorn hitam yang dicat itu. Lin Waner menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri. Setelah beberapa saat, pikirannya bergetar. Dia tahu apa yang ingin dilakukan Wang Dasan. Wang Dasan mengubah dirinya menjadi harta karun. Dia tidak ragu untuk menghancurkan dirinya sendiri untuk menghentikan pukulan suling, lalu dengan paksa menyalakan tubuhnya dan membunuh suling melalui ledakan tubuh. Terlalu banyak mengukur kekuatan seseorang. Melihat Wang Dasan yang ingin meledakkan tubuhnya, suling tiba-tiba menundukkan matanya dan berteriak dingin, "Keluar dari sini." Saat berikutnya, tubuh suling meledak, dan tubuhnya meledak dengan energi yang kuat, menyebar dengan liar di sekitarnya. Sebelum menyentuh tubuh suling, Wang Dasan terlempar keluar. Oleh kekuatan yang dilepaskan oleh suling, Wang Dasan jatuh dengan keras di dinding yang rusak di kejauhan, dan deretan batu terus berjatuhan. Wajah yang berlumuran darah di jalur Wang Dasan tidak berdarah, dan sulit untuk melihat dengan jelas. Tidak diragukan lagi, pukulan suling tidak hanya mendorongnya mundur, tetapi juga mencegahnya meledakkan tubuhnya. Pada saat ini, Wang Dasan terbaring di tanah, serendah hati anjing yang tersesat. Mulutnya masih berdarah. Pada saat ini, suling telah berjalan menuju Lin Waner. "Sekarang, giliranmu." Suling menatap Lin Waner dan berkata dengan sangat acuh tak acuh. Lin Waner gemetar. Melihat suling yang menekannya selangkah demi selangkah, mata indah Lin Waner mengernyit. Dia menatap suling dengan marah dengan wajah dingin dan berteriak dengan marah, "Kamu berani membunuhku, ayahku tidak akan pernah menyerah." Bahkan sekarang, Lin Waner tidak takut. Karena, menurutnya, kehadiran suling di sini juga harus ditujukan ke gerbang neraka. Gerbang neraka, selain penguasa kota pasir, tokoh kunci lainnya adalah ayahnya, penguasa Lidu. Jika suling benar-benar berani membunuhnya di sini, dia dapat menjamin bahwa suling tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memasuki gerbang neraka lagi. Tidak hanya itu, suling juga akan dikejar dan dibunuh oleh Lidu. Pada saat itu, suling pasti akan mati. Namun, dalam menghadapi ancaman acuh tak acuh Lin Waner, suling tidak menunjukkan perhatian. Dia berhenti di depan Lin Waner dan menyeka beberapa warna bermartabat di bagian bawah matanya. Lin Waner tidak tahu bahwa dia sedang sekarat dan berani berbicara liar di sini. Itu benar-benar sedikit bodoh. "Apakah menurutmu aku tidak berani membunuhmu?" Suling menatap Lin Waner dan bertanya. "Hehe, ayahku adalah pemimpin kota Lidu. Jika kau berani membunuhku, kau tidak akan bisa masuk ke Lidu setengah langkah. Jika kau tidak bisa masuk ke Lidu, kau tidak akan bisa masuk ke gerbang neraka." Lin Waner mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh. Ya, jika suling berpikir, dia tidak bisa menahan diri untuk mengangguk, tersenyum beberapa kali, dan berkata dengan lemah, "Kau belum mendengar tentang apa yang terjadi di kota pasir akhir-akhir ini, kan?" Hah, mendengar ucapan itu, Lin Waner tercengang. Dia telah tinggal di Akademi Kuntul dan memiliki sedikit kesempatan untuk kembali ke Lidu. Meskipun dikatakan bahwa Sacheng dan Li sangat dekat, Lin Waner tidak pernah mendengar apapun yang terjadi di Sacheng. Pada saat ini, Wang Dasan, yang terkejut dan memuntahkan darah dari mulutnya,
segera bereaksi dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Karena dua geng di Sacheng telah dihancurkan. Selain itu, pertempuran sengit di hutan di sebelah Sacheng telah lama menyebar ke Lidu. Karena itu, Wang Dasan tahu apa yang terjadi di kota pasir, tetapi semakin tahu, Wang Dasan semakin ketakutan. Kau tidak melakukan hal-hal itu, kan? Wang Dasan berbaring di tanah, tubuhnya merah karena darah, menatap dingin ke arah Suling dan bertanya. Bagus, aku berhasil. Suling langsung mengakui dan berkata dengan acuh tak acuh, aku membunuh Sekte Angin Suci dan Sekte Hiu Piton. Mendengar ini, Wang Dasan menarik napas. Dia mengikuti pemimpin Lidu untuk waktu yang lama. Secara alami, dia tahu bahwa ada dua geng di Sacheng. Sekte Angin Suci, Sekte Hiu Piton. Kekuatan kedua geng ini secara keseluruhan sangat bagus, terutama pemimpin Sekte Angin Suci, yang berasal dari keluarga darah yang sama dan sangat kuat. Namun sekarang, Sekte Angin Suci telah dibantai oleh pemuda di depan kita. Selain itu, Sekte Angin Suci telah dibakar dengan api. Ini pasti dilakukan oleh orang ini. Wang Dasan merasa dingin di hatinya dan sangat ketakutan. Dia bertanya dengan suara dingin, apakah kamu Suling yang dikejar oleh penguasa kota pasir selama beberapa hari dan lolos dari tangannya? Selain itu, kamu ditawari hadiah oleh Sekte Pedang Surgawi dan Sekte Percikan untuk 2 obat suci dan 2 dharma tertinggi. Orang ini adalah kamu. Wang Dasan sangat jelas bahwa beberapa waktu lalu, seluruh tingkat bawah berisik. Secara khusus, dalam Perang Dunia Pertama kota Luodao, seluruh kota Luodao dibakar dan bahkan berubah menjadi lubang besar tanpa dasar, dan orang-orang biasa di kota Luodao menguap dalam sekejap. Adapun Russell, penguasa kota Luodao, dia meninggal dengan menyedihkan. Pertempuran seperti itu benar-benar mengejutkan. Di alam yang lebih rendah ini, belum pernah terjadi pertempuran tingkat ini dalam beberapa tahun terakhir. Anda tahu, ada ratusan ribu orang di seluruh alam yang lebih rendah. Pada saat itu, mereka semua terbunuh, tulang-tulang mereka hilang, dan semuanya berubah menjadi abu. Sungguh mengerikan. Jika Anda tidak mengalami pertempuran ini secara langsung, saya khawatir tidak mungkin untuk mengetahui betapa mengerikan dan berdarahnya pertempuran ini. Meskipun Wang Dasan belum pernah menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri, ia dapat membayangkan betapa kejamnya pertempuran di kota Luodao. Apa, Sekte Angin Suci dan Sekte Hiu Piton semuanya telah dibasmi. Mata Lin Waner tiba-tiba tenggelam, dan dia tampak gembira dan takut. Dia merasa sangat tidak percaya. Bagaimanapun, dia adalah putri pemimpin kota Lidu. Tentu saja, dia telah mendengar tentang distribusi kekuatan Sacheng. Sekte Angin Suci dan Sekte Hiu Piton termasuk dalam kekuatan kelas 2 di Sacheng, dan para pemimpin dari dua geng utama adalah seniman bela diri dari 9 puncak surga tertinggi. Tetapi sekarang, kedua kekuatan itu dihancurkan oleh Suling sendiri. Terlebih lagi, geng itu dibakar oleh Suling. Bagaimana ini mungkin? Persepsi Lin Waner sangat kuat. Dia dapat dengan jelas melihat kultivasi alam Suling. Hanya ada 3 aspek supremasi tanah. Dengan tingkat kekuatan ini, mustahil untuk menghancurkan kedua geng itu. Mengetahui hal ini, Lin Waner sangat terkejut. Dia menatap Suling dan bertanya dengan suara yang dalam, bagaimana kamu bisa melakukannya dengan kekuatanmu? Hehe, apakah menurutmu aku perlu menjawab pertanyaan ini? Kamu baru saja mencoba membunuhku. Bagaimana kita harus menyelesaikan masalah ini? Tatapan mata Suling tiba-tiba dingin. Dia tidak mau repot-repot berbicara terlalu banyak dengan Lin Waner. Lin Waner sama sekali bukan orang yang malas. Dia selalu bermalas-malasan dan tidak mau menunjukkan kekuatannya, yang sudah cukup untuk membuktikan hal ini. Apa yang kau inginkan? Lin Waner menegur dan bertanya, jangan lupa, jika kau membunuhku, kau sedang mencari kematianmu sendiri. Apakah kau mengancamku? Pada saat berikutnya, Suling mengerutkan kening, menatap Lin Waner dengan dingin, mengikutinya dari dekat, dan sebuah lengan yang kuat langsung mengunci leher Lin Waner. Lin Waner langsung dicekik. Dia sangat menderita seperti tercekik. Wajahnya menjadi pucat. Melihat ini, Wang Dasan mengubah penampilannya dan berteriak, lepaskan nonaku. Saat berikutnya, Wang Dasan dengan kejam menembak, tetapi dia terluka parah dan tidak mengambil beberapa langkah pun. Seluruh orang itu terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah, memuntahkan darah dari mulutnya, yang sangat menyakitkan. Paman Wang, kau, tinggalkan aku sendiri. Kembalilah ke Lidu dan panggil ayahku. Mulut Lin Waner tidak jelas,
dan matanya yang indah mulai melotot keluar. Sepasang mata yang cerah penuh dengan darah berduri, yang sangat menyedihkan. Su Ling menunjukkan ketidakpedulian yang ekstrim. Meskipun Lin Waner meronta kesakitan, Su Ling tidak berniat melepaskan Lin Waner. Dia hanya diam-diam mengunci leher Lin Waner. Meskipun Lin Waner meronta, dia tetap tidak bisa melepaskannya. Itu seperti binatang yang terperangkap yang masih bertarung, yang sama sekali tidak berarti. Mendengar apa yang dikatakan Lin Waner, Wang Dasan tiba-tiba berdiri dan ingin melarikan diri langsung dari ngarai dinding yang rusak. Tetapi sebelum dia keluar dari 10 meter, dia melihat pedang panjang yang tajam dimasukkan ke dalam tanah di depannya. Jika kamu berani bergerak maju, tidak akan ada amnesti. Suara Su Ling sangat dingin, dan wajahnya sedingin es. Wang Dasan segera panik. Meskipun dia adalah puncak ke-9 surga, dia benar-benar dihancurkan oleh Su Ling dalam pertempuran tadi. Jika Su Ling benar-benar ingin membunuhnya, dia pasti akan mati. Su Ling mengunci leher Lin Waner. Lin Waner awalnya adalah wanita lemah tanpa kekuatan untuk mengikat ayam. Kekuatan seni bela dirinya sangat lemah. Hanya karena dia telah mengolah jalan pola arai, dia dapat mengandalkan arai untuk memobilisasi energi alam yang kuat dan membunuh banyak orang kuat. Tetapi ketika dia tidak dapat menampilkan pola arai, Lin Waner benar-benar hanya seorang wanita lemah, rentan. Dia dicengkeram oleh leher Su Ling, dan dia tidak bisa melepaskan diri tidak peduli bagaimana dia berjuang. Bagaimana kabarmu? Apakah nyaman untuk mati? Su Ling mencengkeram leher Lin Waner. Lin Waner kesakitan. Wajahnya semakin pucat. Dia meronta-ronta dengan kedua kakinya di udara dan menendang dengan liar, tetapi lambat laun, seiring berjalannya waktu, Lin Waner hampir mati lemas, dan seluruh tubuhnya bergerak semakin lambat seperti orang mati sampai dia tidak dapat melawan. Sesaat kemudian, melihat Lin Waner sama sekali tidak dapat melawan, Su Ling langsung melambaikan tangannya, melemparkan Lin Waner ke tanah dengan kejam, dan berkata dengan acuh tak acuh, akun di antara kita telah dihapuskan. Setelah mengatakan ini, Su Ling berbalik dan meninggalkan ngarai tembok yang rusak dan bergerak menuju Lidu. Lin Waner terlempar dengan keras ke tanah. Tubuhnya yang lemah sangat kesakitan. Dia jatuh ke tanah dan batuk dengan keras, bahkan memuntahkan darah di mulutnya. Dia memaksakan lengannya ke tanah dan dengan enggan berdiri. Pada saat ini, Wang Dasan, yang berlumuran darah, bergegas menyambutnya dengan penuh semangat. Nona, apakah Anda baik-baik saja? Wajah Lin Waner sangat jelek dan marah, tetapi dia lebih tidak mau. Dia terdiam dan beberapa saat kemudian berkata kepada Wang Dasan, Paman Wang, kamu tidak boleh memberitahu ayahku apa yang terjadi hari ini. Kenapa, Nona? Bajingan kecil sialan itu hampir membunuhmu. Mendengar ucapan itu, Wang Dasan tercengang. Dia dipukuli dan dilukai di sekujur tubuh, dan Lin Waner hampir terbunuh. Tubuh Lin Waner sudah lemah. Sekarang dia disiksa oleh Su Ling. Wang Dasan tidak bisa menahan amarahnya. Karena itu, Wang Dasan telah mengambil keputusan. Selama dia kembali ke Lidu, dia akan segera memberitahu Tuan Kota untuk menekan Su Ling. Namun sekarang, Wang Dasan tidak pernah menyangka bahwa Lin Waner, yang baru saja hampir terbunuh, akan mengambil inisiatif untuk membantu Su Ling memohon. Sungguh luar biasa. Dalam ingatan Wang Dasan, Lin Waner selalu menjadi orang yang sangat sombong. Bagaimanapun, Lin Waner terlahir sebagai bangsawan. Dia adalah putri pemimpin kota Lidu. Dapat dikatakan bahwa dia tidak pernah dipermalukan seperti itu sebelumnya. Jika sebelumnya, Lin Waner pasti akan membalas dendam. Namun kali ini, Lin Waner mengambil inisiatif untuk mengatakan tidak membalas dendam, yang mengejutkan Wang Dasan. Yah, meskipun dia hampir membunuhku, bagaimanapun juga, aku yang salah lebih dulu. Lagi pula, aku malu menggunakan kekuatan ayahku untuk membunuhnya. Jika aku benar-benar ingin membalas dendam, aku harus membalas dendamnya sendiri. Aku ingin mengalahkannya dan membuatnya menyerah. Lin Waner mengangguk. Tatapan matanya tegas dan sangat serius. Wang Dasan mendengarkan dengan saksama apa yang dikatakan Lin Waner. Dia tidak bisa tidak terkejut bahwa itu bukan nona muda yang mulia dan sombong dari kediaman Tuan Kota. Ya, Nona. Wang Dasan menjawab bahwa dia tidak ingin menentang Lin Waner, tetapi juga, dia tidak ingin Lin Waner terluka. Su Ling berani membunuh Lin Waner. Wang Dasan tidak tahan dengan roh jahat itu, jadi Wang Dasan berencana untuk melakukannya sesuai dengan idenya. Ya, Lin Waner mengangguk. Sebenarnya,
Lin Wanner tahu betul bahwa Su Linggang tidak ingin membunuhnya. Kalau tidak, dia akan menjadi mayat sekarang. Bagaimanapun, Su Ling bahkan dapat membunuh seni bela diri setingkat pemimpin Sekte Angin Suci. Sebelum itu, Su Ling juga membunuh orang-orang suci dari banyak agama besar, yang sangat sombong. Sekarang dia dikejar dan dibunuh oleh banyak seni bela diri dari dua agama besar dan Sacheng, tetapi meskipun demikian, Su Ling masih hidup sampai sekarang, yang cukup untuk membuktikan kekuatan Su Ling. Su Ling, meskipun alamnya adalah 3 bumi tertinggi, dia pasti memiliki cara yang luar biasa. Lin Wanner punya firasat bahwa Su Ling tidak pernah menggunakan cara itu bahkan terhadap Wang Dasan. Lin Wanner ingin tahu tentang Su Ling. Dia tidak sabar untuk melihat bagaimana Su Ling akan berperilaku dalam persidangan di gerbang neraka. Pembukaan gerbang neraka akan menarik semua talenta muda paling berbakat dalam beberapa dekade terakhir. Mereka akan bersaing untuk mendapatkan kesempatan di gerbang neraka. Tahukah kamu, di sepanjang masa, setiap kali pintu neraka dibuka, akan ada prajurit yang akan mendapatkan manfaat luar biasa di dalamnya. Sekarang dunia sedang datang. Sebagai tanah harta karun iblis dan abadi yang sebanding dengan surga kuno, gerbang neraka memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi siapa yang bisa mendapatkan harta sihir abadi yang sebenarnya, siapa yang layak untuk perjalanan ini, benar-benar dapat memperoleh kesempatan besar di gerbang neraka. Lin Wanner tahu bahwa ayahnya memaksanya untuk membuka pintu neraka kali ini. Bagaimanapun, dia harus menunggu sampai dia kembali, yang cukup untuk menunjukkan bahwa pasti ada kesempatan besar untuk membuka pintu neraka kali ini. Ayahnya berharap dia bisa memenangkan kesempatan besar ini, memengaruhi pemuda tertinggi di masa depan, dan memimpin seluruh Li ke puncak dunia seni bela diri. Aku tidak bisa memenuhi harapan ayahku. Tetapi aku tidak akan menggunakan kekuatan ayahku untuk membasmi Su Ling. Aku ingin mengalahkannya di gerbang neraka dan membuatnya menyadari kesenjangan besar antara dia dan aku. Dia tidak pantas menjadi musuhku di masa depan. Tatapan mata Lin Wanner tegas dan tak tertandingi, dan dia berkata dengan suara dingin. Kemudian dia menatap Wang Dasan dan berkata, "Paman Wang, masih ada obat-obatan berharga di kereta. Setelah meminum obat-obatan berharga, mari kita mulai dengan cepat." "Ayah, kami masih menunggu kami. Saya khawatir kami tidak sabar." "Ya, Nona." Wang Dasan tampak serius dan dengan cepat menjawab. Kemudian dia naik kereta dan meminum obat-obatan berharga. Tubuhnya segera pulih banyak. Setelah dia memulihkan sebagian besar energinya, dia pergi ke Lidu bersama Lin Wanner di dalam kereta. Setelah meninggalkan ngarai tembok yang rusak, Su Ling bergegas ke Lidu. Baginya, perselingkuhan Lin Wanner hanyalah sebuah episode. Namun, setelah menyaksikan pertempuran antara Lin Wanner dan Raja Senjata Lusang, Su Ling belajar banyak. Setidaknya, dia tahu cara mengubah susunan kultivasinya menjadi kekuatan serangan, dan kemudian membunuh musuh yang kuat. Metode tubuh Su Ling sangat cepat. Setengah hari kemudian, dia keluar dari Lidu. Lidu, yang juga dikenal sebagai ibu kota kegelapan, sangat dekat dengan neraka karena dekat dengan gerbang neraka, yang menyebabkan kabut di Lidu sepanjang hari. Selain itu, awan hitam sering berkumpul langsung di atas kota Lidu. Itu bukan awan hujan, tetapi awan gelap dengan energi yang kuat. Di brokat awan, guntur gelisah, dan guntur langit terus berdering, yang sangat menakutkan. Oleh karena itu, tinggal di kota Lidu seperti itu, wajar jika penduduk kota Lidu harus hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan sepanjang hari. Namun, sebaliknya, penduduk kota Lidu hidup sehat dan bahagia, dan bahkan mencapai tingkat di mana mereka tidak akan kehilangan apapun tanpa menutup pintu mereka di malam hari. Semua ini diuntungkan oleh tata kelola pemimpin kota Lidu. Pemimpin kota ibu kota Li, bermarga Lin dan bernama Lin Tian, adalah seorang pejuang yang kuat. Secara umum, penguasa kota dari kota-kota biasa adalah 9 puncak surga tertinggi, tetapi Lin Tian adalah orang yang sangat kuat di alam dewa virtual. Penguasa Sacheng sedikit lebih lemah dari Lin Tian. Saat ini, Su Ling berdiri di pintu masuk kota Lidu. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya dan menatap awan gelap di langit. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Angin dan hujan akan datang, dan kota ini akan hancur. Su Ling mengerutkan kening dan berkata, "Du Buyuyang dan Leng Binghan seharusnya datang ke Lidu. Aku ingin menemukan mereka sesegera mungkin dan bertemu dengan mereka." Memikirkan hal ini di dalam hatinya, mata Su Ling tiba-tiba menjadi tegas dan berjalan langsung menuju ibu kota Li. Namun,
Begitu Su Lingcai mencapai pintu masuk ibu kota Li, dia langsung dijebak oleh beberapa orang tua yang akan membusuk. Pintu masuk ibu kota Li. Banyak seniman bela diri tercengang saat melihat Su Ling terperangkap. Siapa orang itu? Ada apa? Mengapa semua penyembah di rumah penguasa kota keluar? Seketika diketahui bahwa orang-orang tua yang akan membusuk itu semuanya terlalu kuat. Mereka semua adalah yang terkuat dari rumah penguasa kota dan bertugas sebagai pengorbanan rumah penguasa kota. Dapat dikatakan bahwa banyak hal yang tidak dapat dilakukan Lin Tian diselesaikan oleh para penyembah ini. Oleh karena itu, mereka terkejut melihat beberapa persembahan muncul pada saat yang sama, dan tujuannya adalah untuk menjebak seorang pemuda. Orang ini, aku khawatir dia telah melakukan peristiwa besar. Kalau tidak, pengorbanan ini tidak akan muncul pada saat yang sama. Prajurit itu menatap Su Ling dan berkata, semua orang tahu bahwa para penyembah ini hampir semuanya adalah seniman bela diri dari 9 puncak surga tertinggi. Mereka bersedia mengikuti Lin Tian hanya untuk membalas kebaikan Lin Tian. Kalau tidak, bagaimana Lin Tian bisa mendapatkan efektivitas dari begitu banyak master seni bela diri dengan 9 puncak tertinggi? Namun, semakin mereka mengetahui kekuatan dari persembahan tersebut, semakin terkejut pula para penonton seni bela diri itu dengan kekuatan pemuda yang terperangkap oleh persembahan tersebut. Beberapa penyembah muncul pada saat yang sama, yang merupakan pengakuan atas kekuatannya. Prajurit itu membuka mulutnya dan tampak sangat serius. Su Ling terperangkap di antara 6 orang tua yang akan segera meninggal. Harus dikatakan bahwa Su Ling waspada ketika ke-6 orang tua yang akan segera meninggal itu muncul. Namun, sebelum Su Ling bereaksi, ke-6 orang tua itu telah menjebak Su Ling di dalamnya. Tidak mungkin bagi Su Ling untuk melarikan diri ke arah manapun. Teman kecil, Tuan Kota, aku mengundangmu untuk mengunjungi kediaman Tuan Kota. Tolong beri aku wajah. Seorang lelaki tua yang sekarat tersenyum. Wajahnya yang keriput ditutupi dengan beberapa warna yang bermartabat. Matanya yang kering selalu menatap Su Ling dan berkata, teman kecil, jangan berpikir untuk melarikan diri. Karena Tuan Kota mengirim kami berenam untuk muncul bersama, itu berarti Tuan Kota mengakui kekuatan teman kecil dan berharap teman kecil itu tidak akan mampu menanggung penderitaan Tuan Kota. Su Ling ingin melarikan diri. Melihat persembahan dari 6 penguasa kota kurus di depannya, Su Ling tahu bahwa sangat sulit baginya untuk melarikan diri kali ini. Namun, untungnya, ke-6 penyembah itu tidak berniat membunuhnya. Kalau tidak, dia pasti sudah terbunuh sejak lama. Terima kasih atas kebaikanmu. Karena penguasa kota telah mengundangmu, sebaiknya kau pergi sendiri. Su Ling tersenyum dan berkata, ya, pria tua dekaden itu mengangguk sedikit dan menatap Su Ling dengan sedikit lebih terkejut. Sebelum dia datang ke sini, dia mengira Su Ling hanya kekurangan tahu. Terutama setelah dia mengetahui bahwa kultivasi alam Su Ling hanya 3 tingkat tertinggi, dia tidak memperhatikan Su Ling. Tetapi sekarang, setelah kontak yang sangat dekat dengan Su Ling, pria tua yang sudah meninggal itu telah sepenuhnya mengubah pandangannya terhadap Su Ling. Karena dia merasakan momentum yang hebat pada Su Ling. Secara khusus, ketenangan Su Ling dalam menghadapi bahaya jelas tidak pura-pura, tetapi dialami oleh Su Ling setelah diasah untuk waktu yang lama, yang bukan merupakan hal yang seharusnya ditunjukkan oleh seorang pejuang 3 tingkat tertinggi. Su Ling sama sekali bukan orang biasa. Tidak heran dia bisa mengalahkan Wang Dasan dan merindukannya. Lelaki tua itu mengerutkan kening dan berkata dengan acuh tak acuh dalam hatinya. Kemudian, lelaki tua itu menatap Su Ling. Su Ling tampak sombong dan menunjukkan sedikit ketegasan di matanya. Dia menatap Su Ling dengan serius dan berkata, ayo pergi. Jangan biarkan Tuan Kota menunggu terlalu lama. Su Ling mengangguk sedikit, lalu mengikuti persembahan dari 6 Tuan Kota ke rumah Tuan Kota. Rumah Tuan Kota. Sebelum Su Ling tiba di Lidu, Wang Dasan dan Lin Waner mengendarai kereta jauh lebih cepat daripada Su Ling. Oleh karena itu, mereka berdua telah memasuki kota Lidu sebelum Su Ling. Setelah Wang Dasan dan Lin Waner kembali ke rumah Tuan Kota Lidu, Lin Tian, yang merupakan ayah Lin Waner, sangat senang di dalam hatinya. Namun segera, senyum di wajah Lin Tian menghilang. Terutama ketika dia mengetahui bahwa ketika Wang Dasan mengawal Lin Waner kembali ke Lidu, ketika dia berada di ngarai tembok rusak, dia menghadapi penyergapan Raja Senjata Lu Sang dan hampir terbunuh. Lin Tianei bahkan lebih marah. Lu Sang benar-benar, dia pantas mati. Untungnya, Waner tidak ada hubungannya kali ini. Kalau tidak, bahkan jika aku menginjak Liu,
aku akan membunuh Lusang. Lin Tian membuka matanya dengan marah dan berteriak dengan marah. Tuan, Lusang, Raja Senjata, telah dibunuh oleh Nona. Kata Wang Dasan. Mendengar ini, Lin Tianhe sangat gembira. Dia menatap Lin Waner dan berkata dengan suara terkejut, Waner, pola susunanmu benar-benar telah mencapai kelas 7. Ya, ayah, saya mempelajari pola arai di Egret Academy. Sekarang saya adalah master pola arai tingkat 7. Lin Waner tersenyum. Setelah meninggalkan ngarai tembok yang rusak, Lin Waner meminum beberapa obat berharga dan wajahnya banyak pulih. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli pola matriks dan berfokus pada kekuatan jiwa. Oleh karena itu, meskipun meminum obat berharga itu dapat menyehatkan tubuhnya, itu tidak dapat menyehatkan kekuatan jiwanya. Hal ini membuat wajah Lin Waner masih sedikit pucat. Lin Tian adalah orang kuat di alam dewa virtual. Meskipun kekuatan jiwanya tidak sekuat Lin Waner, kultivasi alamnya jauh lebih kuat daripada Lin Waner. Oleh karena itu, hanya sesaat, Lin Tian memperhatikan bahwa Lin Waner jelas dalam kondisi yang buruk. Waner, apakah kamu terluka? Wajah Lin Tian berubah drastis. Dia mengerutkan kening dan tampak berwibawa. Dia menatap Lin Waner dengan serius dan bertanya. Lin Waner terdiam dan terdiam. Melihat kesunyian Lin Waner, Lin Tian menatap Wang Dasan dan bertanya, Wang Dasan, apa yang terjadi? Aku sudah bilang padamu untuk melindungi keselamatan Waner. Tuan, Dasan, aku minta maaf padamu. Saat berbicara, Wang Dasan langsung berlutut di tanah dan membentak Lin Tian dengan keras. Mata Lin Tian tiba-tiba tenggelam dan bertanya, katakan padaku, apa yang terjadi? Tidak diragukan lagi, Lin Tian adalah orang yang paling peduli dengan keselamatan Lin Waner dan paling khawatir tentang kecelakaan apapun. Tuan, dalam perjalanan pulang, kami diserang oleh Raja Senjata Lusang. Nona muda itu menembak dan membunuh Raja Senjata Lusang. Namun, kemudian, seorang anak laki-laki yang tidak dapat dijelaskan tiba-tiba muncul. Mengandalkan kekuatan jiwanya yang kuat, dia menghancurkan susunan yang ditampilkan oleh nona muda itu. Dia juga mengalahkanku dengan paksa dengan mengandalkan kekuatan 3 kali lipat tertinggi bumi. Wang Dasan berlutut di tanah dengan suara serak dan menangis. Lin Tian mendengarkan dengan saksama setiap kata yang diucapkan Wang Dasan. Lin Tian tidak akan percaya apa yang baru saja dikatakan Wang Dasan jika dia tidak memahami perilaku Wang Dasan dan yakin bahwa Wang Dasan tidak akan berbohong kepadanya. Wang Dasan, 9 puncak surga tertinggi, dikalahkan oleh seorang prajurit 3 kali lipat dari bumi tertinggi. Bagaimana ini mungkin? Lin Tian menatap Wang Dasan dengan heran. Melihat ekspresi serius Wang Dasan, dia tahu bahwa Wang Dasan tidak berbohong. Kemudian Lin Tian menatap Lin Waner dan berkata dengan rasa ingin tahu, Waner, apakah kamu terluka oleh prajurit rangkap 3 tertinggi di sana? Pada saat ini, Lin Tian mengerutkan kening dan tampak sangat serius. Tampaknya selama Lin Waner mengangguk ya, dia akan segera membawa orang yang menyakiti Lin Waner ke rumah kepala kota untuk diinterogasi. Jika ringan, kultivasi seni bela dirinya akan dihapuskan, dan jika berat, itu akan langsung hancur berkeping-keping. Lin Waner terdiam, tidak mau berkata lebih banyak. Pada saat ini, Wang Dasan berkata langsung, Tuan, jangan tanya nona lagi. Orang itu, bernama Suling, sangat kuat. Meskipun alamnya hanya 3 kali lipat dari bumi tertinggi, kekuatannya sangat aneh. Dia memiliki keterampilan harta karun yang kuat dan api aneh yang kuat. Hah, mendengar ucapan itu, Lin Tian tertegun, sedikit mengerutkan kening dan berkata dengan heran, Suling. Nama ini tidak asing. Sekte Angin Suci dan Sekte Hiu Piton di Saceng terbakar oleh api belum lama ini. Selain itu, kedua geng ini dihancurkan. Suling yang melakukannya. Wang Dasan berkata dengan kata-kata yang benar, dengan mata tajam. Apa? Mendengar ini, Lin Tian benar-benar terkejut. Dengan alam seni bela diri 3 kali lipat dari supremasi tanah, dia secara paksa menghancurkan Sekte Angin Suci dan Sekte Hiu Piton, dan membunuh semua seniman bela diri teratas di kedua geng itu. Tidak mungkin, Lin Tian adalah pemimpin kota Lidu. Dia memiliki beberapa asal-usul dengan Sekte Angin Suci dan Sekte Hiu Piton. Oleh karena itu, dia tahu betapa kuatnya pemimpin Sekte Angin Suci dan Sekte Hiu Piton. Tidak mungkin membunuh kedua pemimpin serikat itu hanya dengan 3 orang tertinggi. Suling, cara tercela apa yang kau gunakan untuk membunuh 2 orang pemimpin serikat?
Ini adalah kebingungan terbesar di hati Lin Tianei. Suling, haha, Suling yang luar biasa. Dia berani menyakiti putriku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Terlebih lagi, jika aku ingat dengan benar, orang yang menawarkan hadiah juga bernama Suling. Mereka seharusnya satu orang. Mata Lin Tian tiba-tiba menjadi dingin. Dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya dan berkata dengan dingin, 6 penyembah, tolong cepat dan bantu aku menangkap Suling. Pencuri itu pasti datang ke gerbang neraka. Dia adalah prajurit 3 orang tertinggi di bumi, tetapi kekuatan aslinya sangat kuat dan pasti sangat mencolok. Ya, Tuan, 6 penyembah itu menjawab pada saat yang sama. Kemudian, 6 penyembah itu bergegas keluar dari rumah kepala kota untuk menangkap Suling. Lin Waner menatap Wang Dasan dengan dingin dan berkata dengan dingin, Paman Wang, kau berjanji padaku. Maaf, Nona, aku juga melakukannya untukmu. Suling, bajingan kecil sialan itu, berani menyakitimu. Dia harus membayar harganya. Wang Dasan berkata dengan suara yang dalam. Lin Tian tampak sangat serius. Dia tahu bahwa Suling luar biasa. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi sasaran orang-orang suci Tianjian dan Xinghuo, atau menyinggung Tuan Sacheng dan menghancurkan kedua geng itu. Tidak diragukan lagi bahwa Lin Tian tidak berani meremehkan Suling. Sebagai seorang seniman bela diri di alam dewa virtual, Lin Tianxin tahu perutnya. Dia meremehkan bahwa setiap seniman bela diri mungkin mati secara tidak sengaja. Meskipun Suling hanyalah tikus tanah, semut, dan tikus dari tanah tertinggi, hal ini patut mendapat perhatian Lin Tian berulang kali. Aku ingin bertemu dengan Suling sebelum pintu neraka terbuka. Jika dia tidak tahu baik atau buruk, aku akan langsung menekan dan membasminya. Lin Tian berkata dengan acuh tak acuh di dalam hatinya, dan matanya tajam.